Bab 761. Seberapa berbahayakah eksperimen anak suci? Tentu saja itu berbahaya bagi orang lain di dunia ini. Lagi pula, eksperimen transplantasi darah itu sendiri sangat berbahaya. Seberapa pun canggihnya kemampuan teknis Dewan Raja, tetap akan ada beberapa masalah. Namun, selama risikonya masih dalam batas yang terkendali, banyak orang akan bersedia mencoba dan ikut serta. Lagi pula, tidak semua orang di dunia ini memiliki kesempatan untuk menembus batasan. Kebanyakan orang dibatasi oleh garis keturunan mereka dan tidak dapat maju. Dalam keadaan seperti itu, selama mereka diberi kesempatan untuk menembus batasan, sekelompok besar orang akan menjadi gila dan dengan rela mengambil risiko untuk bergabung. Bagi Chen Heng, itu adalah masalah lain. Baginya, risiko dari eksperimen itu sendiri dapat dikendalikan. Oleh karena itu, tidak masalah meskipun gagal. Dengan demikian, tidak akan ada masalah dengan kemampuannya. Yang menarik perhatiannya adalah berbagai bahan berharga yang digunakan dalam eksperimen garis keturunan, seperti obat garis keturunan yang diberikan jamisan kepadanya dan bahan-bahan berharga yang dikumpulkan oleh Dewan Raja lainnya. Sekali lagi, bahan-bahan ini akan digunakan sebagai bahan eksperimen, kali ini pada Chen Heng dan yang lainnya. Inilah yang paling dihargai Chen Heng. Berhasil atau tidaknya eksperimen itu tidak penting bagi Chen Heng, dan mungkin tidak akan membantunya naik ke level yang lebih tinggi. Namun, selama materi-materi itu diserap dan disimpan, itu akan membantunya naik ke level yang lebih tinggi. Pada saat itu, garis keturunan dalam tubuhnya juga akan tumbuh dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Karena itu, Chen Heng tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu apapun yang terjadi dan akan memperjuangkannya. Oleh karena itu, bahkan jika Jamisan tidak memilih Chen Heng untuk masuk dalam daftar eksperimen anak suci, selama Chen Heng mengetahuinya, dia akan berinisiatif untuk meminta bergabung. Grissom tidak begitu memahami hal ini. Namun, ia dapat merasakan tekad Chen Heng, sehingga ia merasa ada sesuatu yang rumit. Lupakan saja. Menatap Chen Heng, ia akhirnya menghela napas dan berkata, aku sudah tua. Pikiranku berbeda denganmu. Meskipun percobaan ini berbahaya, mungkin kau bisa berhasil. Ucapnya dengan sungguh-sungguh. Aku mengandalkan itu. Chen Heng tersenyum dan mengangguk kepada Grissom, lalu pergi. Grissom dijadwalkan untuk dipindahkan ke penjara lain dalam beberapa hari ke depan, jauh dari pandangan kenalan-kenalannya sebelumnya. Bagi Grissom, mengambil langkah ini sesekali bukanlah hal yang sulit. Lagi pula, Grissom berada di lantai teratas menara, dan tidak semua orang bisa bertemu dengannya. Selain makanan sehari-hari dan beberapa pelayan yang mengurus kehidupan sehari-harinya, orang lain tidak mengenal Grissom, dan mereka juga tidak mengetahui situasinya saat ini. Hal ini juga memudahkan Grissom untuk bersembunyi, setidaknya tanpa banyak usaha. Setelah keluar dari penjara yang telah memenjarakannya selama beberapa dekade, Grissom ditempatkan di sebuah ruangan yang khusus dibeli oleh Chen Heng. Letaknya tidak terlalu jauh dari menara masjid. Setengah bulan kemudian, sebelum Chen Heng hendak meninggalkan menara, sosok Grissom menghilang sepenuhnya. Bahkan penggantinya di menara pun lenyap. Secara lahiriah, inilah alasan mengapa Grissom sudah mati. Namun, Chen Heng telah menciptakan ilusi bahwa Grissom telah mati. Alasannya adalah karena dia telah menggunakan Grissom dalam eksperimennya dan membiarkannya mati di sana. Tidak ada yang meragukan hal ini karena sebelumnya, Chen Heng telah melakukan banyak eksperimen dan menggunakan banyak narapidana hukuman mati. Namun sayangnya, hasil akhir dari para narapidana hukuman mati itu tidak baik. Kecuali beberapa yang beruntung, sebagian besar subjek eksperimen meninggal dalam eksperimen satu demi satu. Grissom akhirnya meninggal di tempat ini, yang membuat banyak orang menghela napas. Meskipun demikian, mereka tidak berani membuat masalah untuk Chen Heng. Chen Heng adalah anak kesayangan Jamisan, dan dia akan berpartisipasi dalam rencana anak suci. Siapa yang akan bertanggung jawab jika meminta pertanggungjawabannya saat ini menyebabkan dia berhenti? Tidak ada seorang pun. Bahkan jika seseorang ingin meminta pertanggungjawabannya, itu akan terjadi setelah eksperimen gagal. Selain itu, Chen Heng memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan cukup baik. Dia selalu memikirkan mereka setiap kali ada keuntungan, tidak seperti para bangsawan yang acuh tak acuh di masa lalu. Karena itu, orang-orang di sekitarnya memilih untuk tetap diam dan membiarkan Grissom mati di depan mata mereka. Dengan begitu, Grissom bisa meninggalkan penjara gelap dan mendapatkan kembali kebebasannya. Sinar matahari yang redup menyinari sepetak rumput, menerangi sekitarnya. Dengan penampilan seorang pria parubaya, Grissom berdiri di atas rumput dan memandang pemandangan yang terbentang di sekitarnya. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar seolah-olah ia terlalu bersemangat. Sudah berapa tahun, dia memandang pemandangan di sekitarnya dan merasakan hangatnya sinar matahari. Perasaannya sangat campur aduk, aku tak pernah menyangka akan melihat hal-hal ini lagi suatu hari nanti. Tentu saja. Suara Chen Heng terdengar dari samping, dan dia berkata sambil tersenyum lembut, setelah meninggalkan menara kali ini, Anda telah mendapatkan kembali kebebasan Anda, Tuan Grissom. Saya ingin tahu apakah Anda sudah memikirkan kemana Anda akan pergi selanjutnya. Dia menatap Grissom dan bertanya. Mendengar kata-kata Chen Heng, Grissom tak kuasa menahan diri untuk tidak terdiam. Ia tampak sedang berpikir.
Akhirnya, setelah sekian lama, ia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi getir, aku telah terkurung di menara selama beberapa dekade. Sebagian besar orang yang dulu kukenal kini telah tiada. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak ada masalah selama aku tidak pergi ke ibu kota tiga kerajaan besar. Grissom telah hidup sendirian selama beberapa dekade. Garis keturunan keluarga kerajaan Matahari telah lama memudar di generasinya, dan dialah satu-satunya yang memiliki garis keturunan ortodoks. Masih ada beberapa anggota klan dari cabang lain, tetapi mereka semua adalah manusia biasa yang belum membangkitkan garis keturunan mereka. Oleh karena itu, menurut tradisi dunia ini, mereka tidak dapat dianggap sebagai anggota klan Grissom, melainkan hanya kerabat jauh. Jika bukan karena itu, Grissom tidak akan memutuskan untuk berpartisipasi dalam eksperimen Dewan Raja saat itu. Beberapa dekade telah berlalu. Grissom tidak tahu kemana harus pergi setelah meninggalkan menara. Jika untuk sementara waktu belum ada tempat tinggal, saya bisa mengatur tempat untuk Anda. Chen Heng tersenyum. Saya dulu bekerja untuk Putri Alan dari Kekaisaran Valet. Saya berteman baik dengan banyak bawahannya. Jadi, jika Anda tidak keberatan, Tuan Grissom, Anda bisa tinggal di sana dan membantu saya. Oh. Grissom mengangkat kepalanya dan menatap Chen Heng dengan ekspresi terkejut. Dia sedikit mengetahui latar belakang Chen Heng ketika dia berinisiatif menceritakannya kepadanya. Dia tahu bahwa Chen Heng telah membelot dari bawahan Pangeran Ungu. Namun, dari situasi saat ini, tampaknya tidak sesederhana itu. Ia tak bisa menahan diri untuk memikirkannya. Saat ini ia tidak punya tempat tujuan. Rasanya baik Chen Heng bisa mengatur tempat untuknya, jadi ia tidak menolak. Ia hanya mengangguk dan tidak banyak bicara. Setelah sampai di sana, jika kamu punya waktu luang, kamu juga bisa mencari lebih banyak teman. Menikahi istri lain juga bukan ide yang buruk. Chen Heng menatap penampilan Grissom, lalu tersenyum dan berkata, aku mengerti pikiranmu, dan aku tahu bagaimana perasaanmu. Namun, terkadang, menghidupkan kembali keluarga mungkin tidak hanya bisa dilakukan dengan paksaan. Memperbanyak anggota klan dan memperluas jumlah anggota klan juga merupakan pilihan yang baik. Kalian tidak ingin kita menjadi satu-satunya dua anggota klan yang tersisa di dunia, katanya. Dia tidak akan mengatakan itu jika Grissom berada dalam kondisi sebelumnya. Namun, kondisinya telah banyak membaik setelah modifikasi garis keturunan. Sekarang, dia tidak lagi tampak seperti orang tua, melainkan sosok kurus dan lemah, seperti pria parubaya yang bermartabat. Ia masih memiliki umur panjang, cukup untuk bereproduksi dan melahirkan lebih banyak anggota klan. Mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilakukan. Grissom menggelengkan kepalanya, tersenyum getir, dan berkata, tidak mudah bagi keluarga kerajaan seperti kita untuk memiliki keturunan. Tidak semua orang seperti Raja Valet, memiliki banyak anak meskipun memiliki garis keturunan yang begitu kuat. Ia tak kuasa menahan rasa iri saat menyebut nama Raja Valet. Kemampuan Raja Valet untuk bereproduksi sangat terkenal di seluruh dunia primogenitor. Ia memiliki banyak anak meskipun kemampuan reproduksi dalam garis keturunan keluarga kerajaan tergolong lemah. Di antara mereka, bahkan ada 3 orang yang telah membangkitkan garis keturunan Valet. Kemampuan untuk bereproduksi di dunia ini adalah kemampuan yang membuat iri semua keluarga kerajaan. Tidak masalah. Chen Heng tersenyum dan berkata, dalam keadaan normal, memang sulit bagi keluarga kerajaan untuk memiliki keturunan, tetapi mereka dapat campur tangan melalui cara yang tepat untuk meningkatkan tingkat keberhasilan secara artifisial. Jadi, selama Anda mau, Anda bisa memiliki anak. Oh. Kali ini, bahkan Grissom pun tak kuasa menahan rasa haru. Tak ada garis keturunan di dunia ini yang tidak ingin memiliki anak. Reproduksi adalah naluri yang terukir dalam garis keturunan mereka, dan itu juga merupakan salah satu keinginan di dalam hati mereka. Grissom juga memiliki seorang anak ketika masih muda. Sayangnya, meskipun anak itu tumbuh dengan sukses, ia tidak dapat membangkitkan garis keturunan milik keluarga kerajaan Matahari. Karena itu, ia ditempatkan di sebuah kota tertentu. Beberapa dekade telah berlalu. Bahkan jika anaknya masih hidup, ia mungkin akan segera meninggal karena usia tua. Namun, jika ia dapat secara konsisten meningkatkan kemungkinan reproduksi dan memiliki anak lagi, Grissom tentu saja bersedia melakukannya. Terlebih lagi, setelah eksperimen sebelumnya, Grissom yakin dengan kemampuan Chen Heng di bidang ini. Cobalah saja. Sekalipun tidak berguna, tidak akan ada ruginya, kan? Lalu, melihat penampilan Grissom, Chen Heng tersenyum dan berkata, itu benar. Grissom mengangguk dan tidak banyak bicara. Perkara Grissom telah berakhir. Meskipun kekuatannya telah pulih secara bertahap setelah eksperimen modifikasi garis keturunan, dia masih belum mampu kembali ke kondisi puncaknya untuk saat ini. Berdasarkan batas atas normal garis keturunan kerajaan, batas atas Grissom setidaknya adalah peringkat ke-7. Terlebih lagi, karena garis keturunannya yang kuat dan murni, dia mungkin merupakan sosok yang sangat kuat bahkan di antara peringkat ke-7. Ketika ia pulih, itu akan sangat membantu Chen Heng. Namun, ini membutuhkan waktu. Chen Heng memintanya untuk kembali ke wilayah Alan untuk memulihkan diri. Itu justru karena dia ingin Charlie dan yang lainnya merawatnya. Pada saat yang sama, dia ingin membantunya pulih untuk mencegah masalah lain.
Setelah menyelesaikan masalah Grissom, Chen Heng terus bergerak maju. Masalah Grissom telah terselesaikan, tetapi Chen Heng masih memiliki banyak hal yang harus dikerjakan. Misalnya, alam mistik yang sebelumnya. Mari kita mulai. Kembali ke menara, Chen Heng mencoba menggambar susunan sihir. Susunan sihir itu telah direplikasi di kerajaan Rimu sebelumnya. Fungsinya adalah untuk berteleportasi ke alam mistik di kuburan para dewa. Chen Heng sudah mengetahui koordinat kuburan para dewa selama proses teleportasi. Satu-satunya yang kurang darinya adalah susunan sihir. Susunan sihir di istana sebelumnya menempati area yang sangat luas. Selain itu, proses teleportasi sangat rumit, dan sangat merepotkan untuk dibuat. Ini adalah masalah teknis Dewan Raja. Dengan teknologi dunia ini, masalah ini hanya dapat diselesaikan sampai batas tertentu. Sekarang Chen Heng yang mengerjakannya, jadi tidak terlalu merepotkan. Chen Heng telah membangun susunan sihir itu hanya dalam waktu setengah bulan sejak dia melakukan operasi modifikasi garis keturunan pada Grissom. Dewan Raja menyediakan bahan-bahan yang digunakan. Dewan Raja sangat murah hati dalam hal ini, sebuah keuntungan menjadi bagian dari dewan tersebut. Sebagai bawahan yang sangat dihargai oleh Jamisan, Chen Heng terkadang dapat mengerahkan lebih banyak sumber daya daripada yang bisa dia lakukan di kerajaan Valet. Tentu saja, itu hanya terbatas pada sumber daya keuangan. Ada juga sebagian alasan mengapa dia menyetujui partisipasi Jamisan dalam rencana Saint Child yang diakuisisi. Menyetujui untuk berpartisipasi dalam rencana itu berarti mengambil risiko tinggi. Diyakini bahwa Grissom memberikan begitu banyak wewenang kepada Chen Heng karena ingin memberikan kompensasi kepadanya. Sebagai balasannya, Chen Heng langsung menggunakan wewenangnya tanpa ragu-ragu. Lagi pula, wewenangnya mungkin akan habis jika dia tidak menggunakannya. Pada saat dia ingin menggunakannya lagi, dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Sepertinya hampir selesai. Di atas meja percobaan di laboratorium, Chen Heng memandang susunan yang terukir di depannya dan mengangguk puas. Susunan di depannya jauh lebih detail dan rumit daripada susunan teleportasi di istana. Meskipun tidak sekokoh susunan di istana, itu sudah cukup bagi Chen Heng untuk menggunakannya sendirian. Kali ini, dia berencana menjelajahi alam mistik sebelum menuju ke markas dewan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Saat susunan sihir itu perlahan memancarkan cahaya, sosok Chen Heng menghilang dan langsung diteleportasi ke area lain. Waktu berlalu begitu cepat. Ketika Chen Heng membuka matanya lagi, sebuah perasaan familiar muncul. Sebuah kekuatan aneh muncul di sekitarnya dan menyapu ke arahnya, langsung terhubung dengan darah di tubuhnya secara naluriah, seolah-olah akan menimbulkan kerusuhan. Kekuatan aneh ini pernah ada di alam mistik sebelumnya, dan itu juga merupakan ciri utama dari kuburan para dewa ini. Aku kembali. Merasakan kekuatan tak terlihat dan aneh di tubuhnya, Chen Heng tersenyum, lalu melangkah maju dan perlahan berjalan ke depan. Di kejauhan, sebuah benteng tampak samar-samar. Itu tak lain adalah benteng Dewan Raja. Namun, Chen Heng tidak berjalan menuju benteng itu untuk menghindari ketahuan. Sebaliknya, ia memilih untuk berjalan ke arah lain. Dia melangkah maju dan berjalan memasuki hutan di depannya. Dia mengamati sekelilingnya sejenak. Aneh memang, alam mistik ini dipenuhi dengan hal-hal aneh. Ada berbagai macam monster dari garis keturunan tertentu yang tinggal di sini. Namun, tumbuh-tumbuhan di sini tumbuh subur secara tidak normal. Baik itu gulma maupun pohon, semuanya tumbuh dengan sangat baik. Selain itu, orang bahkan bisa melihat beberapa hewan kecil yang lincah memandang Chen Heng dengan rasa ingin tahu dari kejauhan, seolah-olah mereka tidak tahu dari mana dia berasal. Alam mistik ini telah terisolasi dari dunia luar untuk waktu yang lama. Banyak makhluk di sini tampaknya belum pernah melihat manusia, jadi mereka bahkan tidak tahu bagaimana harus lari ketika melihat manusia. Mereka hanya berdiri di sana dengan bodoh. Meskipun di hadapan Chen Heng, tidak ada perbedaan antara berlari dan tidak berlari. Chen Heng berbalik, secara acak menemukan arah untuk pergi, dan berjalan lebih dalam ke alam mistik. Jangkauan alam mistik kuburan para dewa ini diperluas. Banyak tempat yang sangat berbahaya. Itu adalah area yang dilarang oleh Dewan Raja bagi pendatang baru untuk memasukinya. Sebelumnya, justru karena pembatasan inilah Chen Heng hanya bisa mengelilingi area luar tetapi tidak bisa memasuki area dalam. Lagi pula, situasinya akan sangat merepotkan jika dia ketahuan. Karena ia datang sendirian, ia tidak lagi memikul beban itu. Meskipun Dewan Raja memiliki beberapa cara untuk memantau area ini, namun tidak sampai pada tingkat di mana mereka dapat secara langsung menangkap Chen Heng dan mendeteksi kedatangannya. Bergerak perlahan ke depan, tanaman di sekitarnya menjadi semakin rimbun. Burung-burung terlihat di mana-mana, dan pemandangannya penuh dengan vitalitas yang berkembang. Hah! Saat berjalan menuju area ini, Chen Heng hendak melanjutkan perjalanan ketika tiba-tiba ia merasakan aura yang familiar. Ini adalah perasaan dari garis keturunan Dewa Matahari. Merasakan gejolak garis keturunan Dewa Matahari di tubuhnya, Chen Heng mengerutkan kening. Kemudian, dia melangkah maju dan berjalan terus. Dia terus berjalan sampai akhirnya tiba di sebuah kota besar yang bobrok. Kota itu meliputi area yang luas, dan terdapat jejak-jejak orang yang pernah tinggal di sana. Segala sesuatu di dalamnya sempurna, dan bahkan teknologinya tampak sangat maju. Sensasi itu berasal dari kota ini. Chen Heng menemukan nama kota itu di sudut kota.
Kota Matahari. Kota ini tampaknya dibangun oleh keturunan Dewa Matahari. Namun, kota ini telah mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatannya pun melemah. Sejak saat itu, kota ini mengembara di alam gaib ini. Chen Heng memperhatikan jejak-jejak penjelajahan dan penggalian di sudut-sudut kota. Beberapa bangunan kosong, dan beberapa barang berharga telah lama dipindahkan. Seharusnya seseorang dari Dewan Raja. Ini adalah kota yang telah ditemukan. Sebagian besar barang berharga telah digali, dan tidak ada yang tersisa. Namun, daya tarik dari garis keturunan itu masih ada, dan belum hilang. Setelah mengamati sekitar beberapa saat, Chen Heng menggelengkan kepalanya dan menyerah pada gagasan untuk menjelajah perlahan. Dia hanya mengikuti perasaan hatinya dan berjalan maju. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah istana. Seperti kota di luarnya, istana ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan tampak agak tua. Namun, kejayaan masa lalu masih tetap ada, membuat tempat ini tampak megah dan berbeda dari tempat-tempat lain. Istana Emas. Berdiri di luar istana, Chen Heng memandang bangunan di hadapannya dengan terkejut. Istana di hadapannya berwarna keemasan. Seluruh bangunan tampak bercahaya dan mempesona. Terlebih lagi, sepertinya terbuat dari emas. Chen Heng menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Keluarga kerajaan matahari tampaknya menyukai emas, meskipun itu hanyalah logam langka dan tidak memiliki nilai khusus di dunia ini. Kecintaan mereka pada emas tampaknya berasal dari apresiasi estetika mereka. Istana emas di hadapannya tampak seluruhnya terbuat dari emas, terlihat sangat berkilauan, dan memiliki suasana yang sulit dijelaskan. Gaya arsitektur pada masa itu juga sangat berbeda dari sekarang, memberikan Chen Heng perasaan bahwa itu agak baru. Sayang sekali. Chen Heng melangkah maju dan masuk sambil mengamati bangunan-bangunan di dalamnya. Istana emas masih terawat dengan baik. Namun, tampaknya ada kekuatan yang tak dapat dijelaskan yang bersemayam di dalamnya, membuat Chen Heng merasakan kenyamanan yang tak dapat dijelaskan. Namun, ini juga disebabkan oleh garis keturunan kerajaan Sun di dalam tubuhnya. Hal ini tidak akan semudah ini jika itu orang lain. Chen Heng melihat sekeliling dan dapat merasakan denyut garis keturunan emas di tubuhnya seolah-olah sesuatu di dalam istana memanggilnya. Dengan saksama, ia melihat banyak mayat di sepanjang jalan. Sebagian besar mayat adalah orang biasa, dan hanya sedikit yang memiliki garis keturunan. Dilihat dari mayat-mayat itu, mereka sudah lama meninggal. Mereka adalah orang-orang dari Dewan Raja. Tampaknya mereka pernah mencoba menjelajahi istana ini tetapi menyerah karena berbagai alasan. Meskipun demikian, masih ada energi yang tersisa di istana ini, sehingga membuatnya berada dalam keadaan yang aneh. Hal ini juga membuat penjelajahan tempat ini menjadi sangat sulit. Garis keturunan terkuat sebagian besar ditekan karena energi aneh di alam mistik. Jadi, bahkan jika mereka adalah raja tingkat ketujuh, mereka tidak akan mampu melepaskan setengah dari kekuatan dunia luar. Karena itu, sebagian besar penjelajah di sini adalah orang biasa yang tidak dapat menahan kekuatan aneh tersebut. Namun demikian, ada alasan lain. Chen Heng berjalan menyusuri jalan dan tiba di depan gerbang emas. Gerbang emas tampak megah, tidak terlihat usang karena berjalannya waktu. Sebaliknya, gerbang itu memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan bahwa gerbang itu masih sering digunakan. Banyak mural terukir di gerbang tersebut, dan adegan turunnya Dewa Matahari muncul di dalamnya. Chen Heng memandang mural di gerbang itu. Kemudian, setelah berpikir sejenak, dia mendorongnya dan masuk. Gerbang itu perlahan terbuka, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Seluruh proses tampak sangat santai, meskipun kenyataannya tidak demikian. Chen Heng melihat banyak mayat di luar gerbang, semuanya penjelajah yang pernah dilelang oleh Dewan Raja. Mereka tiba di sini seperti Chen Heng, tetapi mereka tidak dapat membuka gerbang dan memasuki istana. Jika dipikir-pikir, ini mungkin karena mereka tidak memiliki kunci. Di dunia ini, yang disebut kunci biasanya merujuk pada garis keturunan yang sesuai. Jadi, misalnya, istana emas keluarga kerajaan matahari secara alami membutuhkan garis keturunan matahari untuk membukanya. Sebagai perbandingan, perjalanan Chen Heng jauh lebih lancar. Dia langsung masuk ke istana dan menjelajahinya. Bagian dalam istana emas tampak sangat bersih. Melihat istana ini, orang bisa tahu bahwa istana ini telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Secara logis, seharusnya ada debu di mana-mana. Namun, begitu masuk ke dalamnya, orang akan menemukan bahwa kenyataannya tidak demikian. Bagian dalam istana tampak bersih, tanpa debu di lantai seolah-olah seseorang sedang membersihkannya. Ini adalah pemandangan yang aneh karena waktu yang begitu lama telah berlalu. Oleh karena itu, bahkan jika masih ada alat yang digunakan untuk membersihkan tempat ini, seharusnya alat itu sudah berhenti berfungsi dan rusak sejak lama. Seharusnya tidak seperti ini. Chen Heng melihat sekeliling dan mengamati dengan saksama sejenak. Berbeda dengan dunia luar, banyak dekorasi di dalam istana terbuat dari bahan-bahan langka. Namun, beberapa tampak agak familiar bagi Chen Heng, dan ia tak kuasa menahan diri untuk menurunkannya demi penelitiannya. Saat berada di dunia luar, ia meminta Charlie, Alice, dan yang lainnya untuk membeli berbagai macam bahan. Beberapa bahan dasar mudah dikumpulkan. Namun, beberapa bahan tingkat tinggi tidak mudah didapatkan, sehingga mereka menghadapi banyak kesulitan.
Namun, bahan-bahan yang sangat sulit ditemukan di dunia luar justru ada di mana-mana di istana ini. Bahkan, bahan-bahan itu diletakkan di mana-mana sebagai hiasan seolah-olah sama sekali tidak berharga. Mungkin bagi keluarga kerajaan kuno ini, benda-benda itu memang tidak berharga. Produksi bahan-bahan ini jauh lebih melimpah di masa lalu, sehingga secara alami lebih mudah diperoleh daripada situasi secara keseluruhan saat ini. Apakah arkeologi begitu menguntungkan? Setelah berkeliling, barang-barang yang diperoleh Chen Heng telah memenuhi seluruh tubuhnya. Total hasil panen jauh lebih cepat daripada ketika dia meminta Alice untuk bekerja keras membeli barang-barang tersebut. Ini juga merupakan hasil panen setelah meremehkan banyak barang berkualitas rendah dan hanya mengambil beberapa barang bagus. Dia menghela napas, akhirnya mengerti mengapa Dewan Raja begitu kaya. Alam mistis ini dikenal sebagai kuburan para dewa. Oleh karena itu, kemungkinan besar terdapat banyak reruntuhan yang mirip dengan istana ini, serta makam keluarga kerajaan kuno. Dewan Raja pasti akan menjadi kaya raya meskipun terdapat banyak benda pemakaman di setiap kuburan. Hasil panen seperti ini membuat Chen Heng sedikit iri. Saat ini, dia sudah berpikir apakah dia harus mengubah kariernya. Bagaimanapun, itu hanya sebuah pemikiran. Dia adalah orang yang sangat sibuk, melakukan berbagai eksperimen dan pergi ke berbagai tempat. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk melakukan arkeologi di sini? Tidak apa-apa melakukannya sesekali, tetapi dia tidak akan punya waktu untuk melakukannya sering-sering. Mayat. Chen Heng mengerutkan kening. Menemukan mayat di tempat ini bukanlah hal yang aneh. Lagi pula, ini adalah peninggalan dari masa lalu, jadi wajar jika ada beberapa sisa-sisa dari masa lalu. Namun, tempat ini adalah inti dari Istana Emas. Oleh karena itu, identitasnya seharusnya tidak sesederhana itu hanya dari mayat-mayat yang ditemukan di sini. Chen Heng menatap ke depan. Cahaya keemasan menyinari, dan sebuah singgasana emas diletakkan dengan tenang di hadapan Chen Heng, tampak sangat indah. Singgasana itu pasti terbuat dari logam mirip emas, tampak begitu megah. Sesosok mayat duduk di atas singgasana, tak tahu berapa lama ia telah meninggal, tetapi kini telah menjadi kerangka. Kerangka itu mengenakan jubah kerajaan yang compang camping. Meskipun terdapat jejak pembusukan pada pakaiannya setelah bertahun-tahun, pengerjaannya tampak sangat indah, tidak seperti kostum biasa. Chen Heng meliriknya sekilas dan segera memperhatikan poin penting. Sebuah tongkat emas berdiri tenang di tangan mayat itu. Chen Heng terstunet, menatap tongkat emas di hadapannya, lalu dengan cepat tersadar. Berdasarkan ilusi terakhir, ini adalah tongkat emas di tangan Raja Tua. Namun, Chen Heng tidak menyangka tongkat itu berada di sini. Karena tongkat emas ada di sini, maka mayat ini pasti milik. Pikiran itu terlintas di benak Chen Heng, dan pandangannya terfokus pada mayat tersebut. Di bawah tatapannya, mayat itu bersinar. Gelombang benang emas seolah-olah memancar darinya. Sebuah martabat yang tak terjelaskan terpancar dari mayat itu dan tidak hilang bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Chen Heng dapat merasakannya dengan tepat. Aura ini megah dan memberinya perasaan akrab yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dia telah bertemu keluarganya sendiri. Gema garis keturunan masih ada bahkan setelah bertahun-tahun dan masih berfungsi. Sayang sekali. Chen Heng menatap mayat di hadapannya, merasa sedikit menyesal. Selain tongkat emas di tangan mayat itu, beberapa benda lain di tubuhnya tampak seperti harta karun berharga. Namun, harta karun ini tampaknya telah layu setelah sekian lama, hancur, dan tidak dapat digunakan lagi. Bahkan nilai mayat ini pun tidak terlalu besar. Karena jarak waktu yang sangat lama, hilangnya kekuatan ilahi terlalu besar dan tidak dapat digunakan lagi. Mayat ini juga tidak bergizi. Bahkan orang seperti Chen Heng, yang tidak pilih-pilih makanan, tidak akan mampu melahapnya. Ini sangat disayangkan. Jika tidak, dengan identitas mayat ini saat masih hidup, kekuatan yang terkandung di dalamnya kemungkinan besar akan signifikan, cukup untuk sedikit meningkatkan garis keturunan Chen Heng. Meskipun begitu, memiliki tongkat kerajaan ini bukanlah hal yang buruk. Pikiran ini terlintas di benak Chen Heng. Dia berjalan maju tanpa suara, mengambil tongkat kerajaan dari mayat itu, dan memegangnya di tangannya. Tongkat kerajaan emas itu tampak agak tua, tetapi ketika Chen Heng memegangnya di tangannya, gelombang kekuatan matahari mengalir dari dalam tubuhnya ke tongkat kerajaan emas itu. Secercah cahaya redup segera muncul dari tongkat emas dan bersinar ke segala arah, menerangi seluruh istana. Awalnya istana gelap tanpa cahaya, tetapi sekarang seterang siang hari. Ini hanyalah reaksi naluriah dari tongkat emas. Chen Heng masih bisa merasakan perubahan di tubuhnya saat memegang tongkat itu. Garis keturunan matahari di tubuhnya mendidih seolah-olah kekuatan yang tak dapat dijelaskan muncul dari tongkat emas dan memberkati tubuhnya dengan lebih banyak kekuatan. Sebuah kekuatan baru sedang berkembang. Kekuatan yang bisa ia peroleh akan sangat besar begitu meledak. Lumayan. Sambil memegang tongkat kerajaan di tangannya, Chen Heng mengangguk puas. Dia menyadari nilai tongkat kerajaan itu, setidaknya setara dengan alat sihir kelas tinggi, yang sangat langka di dunia para dewa. Terlebih lagi, ini hanyalah kondisi saat ini. Tongkat kerajaan ini tampaknya telah rusak di masa lalu. Akibatnya, kekuatannya belum lengkap dan belum pulih sepenuhnya. Setelah beberapa waktu, ia akan perlahan-lahan diberi nutrisi oleh kekuatan matahari, sehingga dapat pulih sepenuhnya.
Mungkin akan ada lebih banyak kejutan saat itu. Dari penampilannya, tongkat emas ini seharusnya menjadi pusaka warisan bahkan pada masa kejayaan Kekaisaran Matahari, ketika hanya raja yang boleh memilikinya. Namun, sayangnya, tongkat itu hilang di reruntuhan ini. Hanya saja, dia tidak tahu Raja Kekaisaran Matahari mana yang telah gugur di sini. Chen Heng berpikir sambil menoleh ke samping dan dengan hati-hati memeriksa mayat-mayat lainnya. Selain mayat raja, mayat-mayat lain tersebar di sekitar, dan semuanya pasti berasal dari keluarga kerajaan. Di masa lalu, ketika Kekaisaran Matahari berada di puncak kejayaannya, keluarga kerajaan adalah satu-satunya orang yang dapat mendekati Raja Matahari. Orang biasa tidak akan mampu bertahan jika datang menghadap Raja Matahari. Bahkan matanya pun akan langsung terbakar oleh api ilahi dan berubah menjadi tumpukan abu. Namun, meskipun dia seorang bangsawan, mayat-mayat di sekitarnya bukanlah dari keluarga kerajaan Matahari. Sebaliknya, ada berbagai macam garis keturunan kerajaan. Salah satunya bahkan memiliki garis keturunan keluarga kerajaan Valet, yang tidak kalah dengan Chen Heng sendiri. Chen Heng merasa sedikit menyesal karena begitu banyak anggota keluarga kerajaan meninggal di sini. Sayang sekali jenazah anggota keluarga kerajaan ini tidak dapat digunakan lagi setelah sekian lama, melainkan hanya memiliki nilai koleksi. Chen Heng tidak mempedulikan keberadaan mayat-mayat itu. Sebaliknya, dia terus bergerak maju. Namun, sayangnya, masih ada jalan di balik aula ini. Bertentangan dengan harapan Chen Heng, bahkan dia pun tidak bisa memasuki jalan selanjutnya. Ada sebuah gerbang emas, yang tampak mirip dengan gerbang emas istana emas di dunia luar, tetapi ukurannya lebih kecil dan jauh lebih indah. Namun, kekuatannya jauh lebih dahsyat daripada kekuatan terlarang di istana emas. Chen Heng tak kuasa mengerutkan kening. Itu adalah sang leluhur. Dia merasakan aura suci di depan gerbang emas ini, membawa kekuatan yang mirip dengan garis keturunan matahari. Satu-satunya kekuatan suci yang pasti ada di dunia ini dan terkait dengan garis keturunan matahari hanyalah Dewa Matahari yang legendaris. Dalam legenda, Dewa Matahari jatuh tertidur lelap di zaman kuno. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi matahari dan menerangi seluruh dunia. Lalu, ia menghadapi bulan perak yang merupakan wujud transformasi Dewa Bulan Perak. Bersama-sama, mereka adalah beberapa dewa langit terkuat di dunia ini. Gerbang ini memiliki jejak yang diduga ditinggalkan oleh Dewa Matahari. Apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Matahari di balik gerbang ini? Pikiran ini tak bisa dihindari terlintas di benak Chen Heng saat ia berdiri di luar gerbang. Dewa Matahari adalah leluhur tertinggi di dunia. Dari segi level, dia mungkin tidak kalah dengan dewa tingkat tinggi seperti Dewa Bayangan. Hal-hal yang ditinggalkan oleh makhluk seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diinginkan Chen Heng, apalagi orang-orang dari Dewan Raja. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika orang-orang dari Dewan Raja tidak dapat memasuki istana emas ini. Chen Heng bergerak maju, mengaktifkan garis keturunan matahari di tubuhnya agar beresonansi dengan gerbang emas, dan mencoba menggunakan garis keturunan matahari sebagai kunci untuk masuk. Merasakan aliran darah matahari di tubuhnya, gerbang emas mulai bersinar perlahan, dan pola-polanya mulai berubah secara bertahap. Akhirnya, sebuah tanda yang rumit dan misterius mulai muncul, terukir di atasnya, tampak agak misterius. Keagungan yang luas menyebar secara tak terlihat seolah-olah Dewa Langit sedang turun. Itu berhasil tetapi tidak cukup. Ketika Chen Heng mengaktifkan garis keturunan matahari di tubuhnya, dia bisa merasakan respons gerbang emas di hadapannya, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia bisa membuka gerbang emas ini. Tingkat garis keturunannya saja tidak cukup untuk membuka gerbang ini. Dia membutuhkan otoritas garis keturunan tingkat yang lebih tinggi. Chen Heng menyerah setelah menyadari hal ini, tetapi tidak ada cara lain. Kekuatannya saat ini tidak mampu menembus metode yang ditinggalkan oleh leluhurnya, jadi dia hanya bisa masuk sesuai dengan metode yang diberikan oleh pihak lain. Selain itu, metode untuk memasuki gerbang ini seharusnya sederhana, selama ada cukup konsentrasi garis keturunan. Setelah mengalami beberapa peningkatan, garis keturunan Chen Heng saat ini tidak kalah dengan garis keturunan langsung murni dari keluarga kerajaan. Namun, bahkan jika mantan pangeran keturunan langsung Kekaisaran Matahari datang, garis keturunannya mungkin tidak lebih baik daripada Chen Heng saat ini. Ini jelas tidak cukup sebelum leluhur pertama. Garis keturunan masih perlu ditingkatkan. Sepertinya aku tidak perlu memikirkannya untuk sementara waktu, pikir Chen Heng, tapi setelah eksperimen itu selesai, aku bisa kembali dan mencoba lagi. Menurut deduksi Chen Heng, selama eksperimen Dewan Raja selesai, seharusnya akan ada peningkatan besar lainnya untuk garis keturunannya. Ketika saat itu tiba, mungkin kepadatan garis keturunannya akan memenuhi syarat untuk membuka gerbang ini, meskipun mungkin masih belum cukup. Setelah berpikir sejenak, Chen Heng berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia telah menjara istana emas ini dan hampir membawa semua yang ada di dalamnya. Tindakan yang begitu terampil membuat orang tercengang dan terharu. Dia datang dengan tangan kosong tetapi pergi dengan hasil panen yang begitu banyak, yang diperoleh hanya dalam beberapa hari. Chen Heng percaya bahwa ia akan dapat menemukan lebih banyak hal jika ia memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal. Namun, sayangnya, waktunya tidak cukup.
Berdasarkan perhitungannya, ia telah cukup lama tertunda dari jadwal yang diusulkan Jamisan. Akan sulit untuk menjelaskan jika ia terus menunda. Karena itu, ia meninggalkan pemakaman para dewa dan kembali ke dunia para dewa. Sepertinya tak seorang pun menyadari kepergiannya. Di kota matahari, semuanya di tempat asalnya kembali sunyi setelah kepergian Chen Heng, seolah tak ada yang berubah. Hanya sesekali, beberapa suara yang tak dapat dijelaskan terdengar di Istana Emas. Pagi-pagi sekali, matahari bersinar terang. Chen Heng berkuda menuju kota, tempat ia bertemu Jamisan. Kota itu tampak sama seperti sebelumnya, diselimuti kabut yang menghalangi pandangan. Sebuah api unggun menyala di tengah kota, memancarkan kekuatan tak terlihat, mempertahankan keberadaan kota dan menghilangkan kabut di luar. Kling, kau di sini. Jamisan menatap Chen Heng, yang berjalan ke arahnya dari dunia luar sambil tersenyum, kau sangat terlambat. Maafkan saya. Chen Heng membungkuk meminta maaf dan berkata kepada Jamisan, saya ada urusan pribadi dan tanpa sengaja terlambat, jadi saya datang agak terlambat. Ini tentang pria bernama Grisom itu, kan? Jamisan tersenyum mendengar penjelasan Chen Heng dan berkata langsung. Chen Heng terkejut ketika mendengar itu dan bertemu dengan tatapan ramah Jamisan, lalu akhirnya mengangguk, memang benar. Sebelum meninggalkan menara, saya mencoba bereksperimen pada Tuan Grisom, berharap dapat membantunya memecahkan masalahnya, yang mengakibatkan penundaan. Apakah percobaan itu gagal? Tanya Jamisan. Chen Heng tidak berbicara tetapi tetap diam. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan secara diam-diam menyetujui. Jamisan menggelengkan kepalanya dan terus memperhatikan penampilannya, tidak perlu begitu. Aku kurang lebih mengerti apa yang terjadi antara kalian berdua. Sampai batas tertentu, Grisom dapat dianggap sebagai salah satu kerabatmu. Jadi wajar jika kalian berdua menjalin persahabatan. Soal kegagalan eksperimen itu, tak perlu bersedih. Bahkan jika kau tidak melakukan eksperimen padanya, tetap akan sulit baginya untuk bertahan hidup beberapa tahun ke depan. Jadi, kau hanya membantunya keluar lebih awal. Ia berbicara lembut sambil menatap Chen Heng yang menundukkan kepala dan menghiburnya. Dari penampilannya, ia tampak memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kecerdasan menara itu dan sudah mengetahui apa yang telah dilakukan Chen Heng di sana. Meskipun demikian, ini juga terkait dengan fakta bahwa Chen Heng tidak ingin menyembunyikannya sejak awal. Jamisan tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan Chen Heng. Menurutnya, kegagalan eksperimen Grisom adalah hal yang wajar. Ketika Grisom baru saja mendapat masalah, semua peneliti di Dewan Raja telah mempelajari masalahnya dan mencoba menemukan beberapa solusi. Namun, solusi-solusi tersebut pada akhirnya terbukti tidak efektif. Jamisan tidak yakin bahwa Chen Heng dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Dewan Raja sendiri. Oleh karena itu, kegagalan adalah hal yang wajar. Namun, ia tetap menghibur Chen Heng, mengatakan bahwa ini bukan masalahnya. Ngomong-ngomong, Grisom juga temanku waktu itu. Dia pernah berharap bisa menjadi anggota Dewan. Wajah Jamisan dipenuhi penyesalan saat menyebut Grisom, dan dia tak kuasa berkata, alasan dia menjadi seperti ini justru karena kegagalan rencana anak suci. Sekarang, Kling, kau juga akan berpartisipasi dalam eksperimen ini. Ia terdiam sejenak. Kemudian, ia menatap Chen Heng di hadapannya dan berkata dengan serius, setelah melihat akhir kisah Grisom, apakah kau masih bersedia berpartisipasi dalam eksperimen anak suci? Jika tidak, masih belum terlambat untuk menyesal sekarang. Ia berkata lagi sambil menatap Chen Heng. Masih belum terlambat untuk menarik kembali kata-katamu sekarang jika kau tidak mau. Jamisan menatap Chen Heng dan berbicara dengan serius. Chen Heng percaya bahwa perkataan Jamisan memiliki dasar yang kuat. Lagi pula, Chen Heng juga berasal dari garis keturunan kerajaan meskipun ia tidak bergabung dengan apa yang disebut rencana anak suci, dan ia adalah talenta yang paling dibutuhkan Jamisan. Jika Chen Heng memutuskan untuk menyesalinya, Jamisan mungkin akan menyetujuinya. Awalnya Jamisan mengira bahwa Chen Heng setidaknya akan ragu sejenak jika ia memilih untuk tetap bergabung dalam eksperimen tersebut. Mustahil baginya untuk tidak bereaksi sama sekali. Namun, pada akhirnya Jamisan salah. Di hadapannya, Chen Heng tampak tenang. Tidak ada perubahan ekspresi dari awal hingga akhir. Sikapnya teguh, yang sangat mengejutkan. Tidak perlu. Chen Heng tersenyum dan berkata, karena aku sudah memutuskan untuk menempuh jalan ini, tidak ada alasan untuk menyesalinya. Jika aku gagal, itu membuktikan bahwa aku memang ditakdirkan untuk ini. Aku tidak menyesal. Ucapnya lembut. Ekspresinya luar biasa tenang, seolah-olah tidak ada gejolak emosi dalam dirinya. Jamisan terdiam sejenak sebelum berkata, sekarang aku percaya kau bisa melewati ujian ini. Sebelum Grisom bergabung dalam eksperimen ini, aku menanyakan hal yang sama kepadanya, dan dia juga tidak menyerah. Chen Heng tersenyum dan berkata pelan. Ya, dia tidak menyerah, sama sepertimu. Jamisan mengangguk dan berkata, perbedaannya adalah dia ragu-ragu dan berjuang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memutuskan dan terus berpartisipasi dalam eksperimen. Jadi tekadmu jauh lebih kuat daripada tekadnya, dan kemungkinan untuk berhasil jauh lebih tinggi. Dia menatap Chen Heng dengan ekspresi kagum di wajahnya. Pentingnya kemauan keras sudah jelas. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah bagian terpenting dari eksperimen anak suci.
Tanpa kemauan keras, tingkat keberhasilan akan berkurang secara tak terhingga meskipun kondisinya sesuai. Jamisan percaya bahwa kemauan keras Chen Heng cukup kuat dibandingkan dengan yang lain. Silakan. Dia tersenyum dan berkata, orang yang bertugas menerima mereka sudah menunggu. Kalian bisa mengikuti mereka dan pergi. Baik. Chen Heng mengangguk hormat dan mengikuti orang di depannya dengan tenang. Waktu berlalu perlahan. Cahaya dari susunan teleportasi berkedip-kedip lalu perlahan meredup. Saat cahaya susunan itu benar-benar menghilang, sosok Chen Heng pun lenyap. Dari penampilannya, sepertinya dia sedang menuju markas besar dewan. Jamisan tak kuasa menahan desahan saat melihat sosok Chen Heng yang menghilang dan sepertinya teringat masa lalu. Tetua, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Di sampingnya, sosok Kana berjalan keluar dari rumah kecil itu sambil berbicara dengan hormat. Tidak perlu melakukan hal lain. Kita hanya akan menunggu dengan tenang sampai hasilnya muncul. Jamisan menggelengkan kepalanya dan berkata, kita akan membicarakan detail spesifiknya setelah dia selamat dari putaran pertama eksperimen. Kemudian, dia berbalik dan langsung berjalan masuk ke rumah kecil di samping. Cahaya dari susunan itu berkedip-kedip. Ketika cahaya itu menghilang, Chen Heng membuka matanya dan melihat sekeliling. Ada ruang luas, yang seharusnya berada di sebuah istana tertentu. Susunan pada terukir di mana-mana, membuat orang merasa ketakutan. Bahkan jika seseorang tidak mahir dalam susunan, ia dapat merasakan kekuatan mengerikan dari susunan tersebut dengan kekuatan spiritual paling dasar sekalipun. Apakah kita sudah sampai? Chen Heng membuka matanya, berjalan keluar dari formasi, dan melihat sekeliling. Banyak pekerja berseragam jubah hitam sibuk bekerja, dan di dada mereka terdapat lencana yang mewakili Dewan Raja. Seorang gadis muda datang untuk menyambutnya. Selamat datang, Tuan Kling yang terhormat. Gadis muda itu menyambutnya dengan senyuman. Chen Heng menatapnya. Ada banyak pekerja di sini, tetapi sebagian besar sudah tidak muda lagi. Sangat sedikit yang semuda gadis di hadapannya ini. Terlebih lagi, pakaiannya tampak jauh lebih indah, jadi seharusnya levelnya lebih tinggi. Halo. Chen Heng mengangguk sebagai salam. Namaku Kathleen, dan aku salah satu orang yang bertanggung jawab di sini. Aku akan mengurus semua kebutuhanmu selama periode ini. Melihat reaksi Chen Heng, gadis muda itu tersenyum dan berkata, sekarang, silakan ikuti aku. Ia memimpin, dan Chen Heng mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka berjalan keluar dari area ini dan sampai ke dunia luar. Terdapat taman yang rimbun di luar aula, dengan banyak tanaman dari dunia luar. Ada juga beberapa kupu-kupu yang berterbangan di udara. Pemandangannya sangat indah. Ini adalah tempat tinggal Anda. Jika tidak ada masalah, percobaan akan dimulai dalam 2 hari, kata Kathleen sambil menatap deretan kamar di hadapannya. Apakah yang lain sudah datang? Tanya Chen Heng tanpa sadar. Mereka datang. Tapi, tentu saja, ada beberapa orang yang tidak kooperatif, jadi mereka tidak berada di tempat ini. Kathleen tersenyum dan melanjutkan, misalnya, Pangeran Aili dari Kekaisaran Valet. Dia. Chen Heng memikirkan kepribadian Ali di masa lalu dan mengangguk, itu wajar. Selain mereka yang tidak bekerja sama, beberapa orang bersedia berpartisipasi dalam eksperimen ini. Jadi ada 53 orang, termasuk Anda, Tuan Kling, lanjut Kathleen menjelaskan. 53 orang. Chen Heng sedikit terkejut, tetapi dia segera mengerti. Eksperimen penting seperti eksperimen Sein Child tentu saja tidak kekurangan subjek eksperimen. Sebaliknya, jika jumlah orangnya lebih sedikit, eksperimen yang sudah sulit dilakukan akan menjadi lebih sulit lagi. Adapun Chen Heng, ia juga akan berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin subjek percobaan untuk menyempurnakan seluruh eksperimen dan meningkatkan tingkat keberhasilannya. Namun, kemampuan untuk mengumpulkan 53 orang saja sudah cukup kuat. Perlu diketahui bahwa ke-53 orang ini tidak dipilih secara acak. Sebaliknya, masing-masing dari mereka mewakili garis keturunan kerajaan yang kuat. Tentu saja, garis keturunan kerajaan ini mungkin tidak cukup murni dan kuat, tetapi menemukan mereka di dunia luar sangatlah sulit. Namun, di sini, puluhan orang dikeluarkan secara acak. Selain itu, tidak semua dari mereka ada di sini. Ada juga para peneliti yang tidak kooperatif, seperti Aili. Kathleen berbalik dan pergi setelah menjelaskan kepada Chen Heng. Kemudian, Chen Heng juga masuk ke kamarnya dan beristirahat. Dari luar, kamar-kamar itu tampak sama, tetapi interiornya terlihat cukup bagus. Dekorasinya apik dengan berbagai macam ornamen yang indah. Satu-satunya kekurangan adalah peredaman suara di kamar itu tampaknya agak bermasalah. Chen Heng hendak meletakkan barang-barangnya dan beristirahat sejenak ketika ia mendengar serangkaian suara datang dari ruangan di sebelahnya. Itu adalah suara isak tangis yang rendah, terdengar agak sedih dan pelan seolah-olah sengaja direndahkan agar tidak diketahui orang lain. Chen Heng mendengarkan suara itu dan tak kuasa terdiam sejenak. Menurut Kathleen, orang-orang yang tinggal di sini secara sukarela berpartisipasi dalam eksperimen tersebut. Namun, dilihat dari penampilannya, meskipun disebut sukarela, tetap saja tidak sesederhana itu. Chen Heng menghela napas, lalu duduk di samping tempat tidur, diam-diam memasuki keadaan meditasi. Setelah sekian lama, isak tangis yang tertahan di ruangan sebelah akhirnya berhenti, dan semuanya kembali normal. Mungkin.
Chen Heng duduk di tempat tidur dan bermeditasi dalam diam. Langit di luar cerah keesokan harinya. Jadi Chen Heng keluar, berjalan-jalan di luar, dan memahami semuanya dengan lebih baik. Banyak pekerja di sini adalah orang biasa yang mungkin dipilih dari dunia luar, dan ditugaskan untuk pekerjaan di sini. Namun, dibandingkan dengan orang biasa di dunia luar, aura orang-orang yang melayani di sini agak aneh, seolah-olah mereka dirasuki oleh kekuatan yang tidak dikenal. Mereka semua adalah boneka yang dikendalikan secara langsung. Chen Heng memandang wajah-wajah penuh semangat mereka yang bekerja keras dan tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Tampaknya Dewan Raja sangat pandai mengeksploitasi orang. Pangkalan ini dipenuhi oleh banyak pekerja manusia biasa dan hanya sedikit orang dengan garis keturunan seperti Caitlin, mungkin karena pertimbangan stabilitas. Saat ia sedang berpikir, pintu kamar sebelah terbuka, dan seorang gadis cantik keluar. Ia tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, masih dalam masa muda dan cantiknya. Namun, itu hanya penampilan luar saja. Sebagai master garis keturunan, penampilan mereka mungkin tidak mencerminkan usia sebenarnya, seperti halnya tubuh Chen Heng. Di permukaan, dia tampak seperti baru berusia awal 20-an, tetapi kenyataannya, dia setidaknya berusia beberapa dekade. Oleh karena itu, usia master garis keturunan tidak dapat ditentukan dari penampilan luar. Gadis itu mengenakan jubah merah panjang, tampak memesona. Matanya sedikit ungu. Ini adalah ciri khas yang kadang-kadang muncul pada keluarga kerajaan Gilna. Apakah dia anggota keluarga kerajaan Gilna? Halo. Gadis itu terkejut ketika melihat Chen Heng dan menyapa, senang bertemu denganmu. Namun, dia tampak agak lesu dan sepertinya sedang murung. Chen Heng tersenyum dan mengangguk, aku tidak tahu namamu. Aimer Gilna. Gadis muda itu menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya, lalu dia berkata. Putri Aimer. Chen Heng langsung terkejut. Aimer Gilna, nama yang sangat dikenal Chen Heng. Dia adalah tunangan saudara laki-lakinya, Prince Aili, yang telah diserang sejak lama, dan keberadaannya tidak diketahui. Dari penampilannya, sepertinya dia datang ke sini. Tuan, siapa nama Anda? Aimer menyapa Chen Heng. Dia tidak terkejut dengan reaksinya dan memaksakan senyum yang sopan. Ada banyak keluarga kerajaan di dunia ini, tetapi sebagai putri dari garis keturunan langsung dari 3 kerajaan besar, dia adalah yang paling terkemuka. Jadi tidak aneh jika orang lain mengetahui tentang dirinya. Saya. Chen Heng terdiam sejenak, lalu tersenyum, Kling Nardo dengan senang hati melayani Anda. Sambil berbicara, ia membungkuk sebagai bentuk penghormatan. Apakah Anda anggota keluarga kerajaan Gilna? Apakah masih ada teman-temannya di sini? Caitlin menatap Chen Heng dan bertanya, dia masih hidup. Mungkin dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Chen Heng menggelengkan kepalanya. Selama percakapan kemarin, Chen Heng memahami situasi Aimer. Meskipun dia seorang putri, dia benar-benar terpaksa datang ke sini. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang melayaninya, apalagi teman. Terlebih lagi, dengan penampilan Aimer saat ini, bahkan teman-temannya pun tidak akan bisa mengenalinya. Tidak. Kalau begitu agak merepotkan dan satu-satunya cara adalah menyingkirkannya secara langsung. Caitlin sudah tahu jawaban Chen Heng dari ekspresinya dan mau tak mau menggelengkan kepalanya. Menyingkirkannya. Chen Heng menatap ke kejauhan. Sebelum datang, dia sengaja mempelajari seluruh proses eksperimen dari Grissom. Jadi, dia secara alami tahu apa yang dimaksud Caitlin. Yang disebut Caitlin sebagai menyingkirkan adalah langsung membuang seseorang dan membiarkannya mati sendirian. Jika dia melakukan itu, hasil akhirnya sudah pasti celaka. Kemungkinan besar, orang itu akan mati. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia akan disiksa sebelum meninggal, penderitaan akibat pembalasan garis keturunan. Tatapan Chen Heng beralih ke Aimer. Di atas tandu, Aimer tampak masih sadar, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ia tampak sangat panik, terlihat dari gerakan anggota tubuhnya yang samar. Ia tampak sangat kesakitan dan gelisah. Namun, tak seorang pun peduli. Baik Caitlin maupun yang lain, mereka tidak peduli. Di sekeliling mereka, orang-orang seperti Chen Heng juga mengamati dari samping dengan ekspresi dingin. Meskipun jantung mereka berdebar kencang, mereka tidak merasa kasihan, melainkan lebih takut dan khawatir pada diri mereka sendiri. Mereka semua adalah bangsawan. Mungkin di mata mereka, yang disebut rasa kasihan itu tidak diperlukan. Chen Heng menghela napas dan berkata, letakkan dia. Aku akan mengurusnya. Dia berkata lembut, sambil menatap Caitlin, dia tidak punya banyak waktu lagi. Jadi biarkan dia menikmati hari-hari terakhirnya. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Caitlin menatap Chen Heng dengan terkejut tetapi tidak mengatakan apapun, hanya tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia memerintahkan seseorang untuk membawa Aimer langsung ke kamar Chen Heng. Hati-hati. Sebelum pergi, Caitlin secara khusus mengingatkannya, darah dalam tubuhnya sangat tidak stabil setelah percobaan itu gagal dan bahkan bisa hancur dan berubah menjadi monster kapan saja. Saya mengerti. Chen Heng mengangguk lalu kembali ke kamarnya. Ia dengan hati-hati menggendong Aimer dan membaringkannya di tempat tidurnya. Selama proses itu, tubuh Aimer masih gemetar, dan rasa takut yang tak terkendali melanda hatinya. Tidak apa-apa. Chen Heng mengelus dahinya dan menenangkannya dengan lembut, ini akan segera berlalu.
Sambil berbicara, ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menenangkan tubuh Aimer secara perlahan, berusaha mengurangi rasa sakitnya sebisa mungkin. Cara ini tampaknya memberikan efek tertentu. Setelah beberapa saat, tubuh Aimer berhenti gemetar dan mulai tenang seolah emosinya telah berangsur-angsur stabil. Chen Heng memberinya obat untuk meredakan rasa sakitnya, lalu duduk tenang di sampingnya dan beristirahat dengan mata tertutup. Suara Aimer yang lemah terdengar. Dia berbaring di tempat tidur Chen Heng dan berusaha berbicara. Apakah aku akan mati? Ya, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Chen Heng mengangguk. Aku bisa memberimu kematian cepat jika perlu. Saat ini, hanya itu yang bisa dia lakukan. Adapun eksperimen yang telah dia lakukan untuk Grissom, Chen Heng tidak memiliki kondisi yang memungkinkan untuk melakukannya. Terlebih lagi, situasi Grissom sangat berbeda dari Aimer. Meskipun Grissom juga menderita dampak negatif dari kegagalan eksperimen tersebut, ia berhasil bertahan dengan mengandalkan dirinya sendiri. Ia telah melewati masa-masa tersulit, dan situasinya telah stabil. Barulah setelah itu ia dapat mencoba eksperimen tersebut. Namun, Aimer tidak memenuhi syarat. Eksperimen itu gagal, dan darah di tubuhnya mendidih. Dia berada di ambang pingsan, yang merupakan situasi ekstrim. Bahkan Chen Heng pun tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengurus jenazahnya. Itu tidak benar. Sesuai dengan gaya Chen Heng biasanya, dia kemungkinan besar akan melahap mayat Aimer sebagai makanan setelah Aimer meninggal. Lagi pula, Aimer adalah seorang bangsawan dan bahkan keturunan langsung dari keluarga kerajaan Gilna. Ini bisa menjadi sumber daya yang berharga bagi Chen Heng. Di sampingnya, Aimer tak lagi berusaha berbicara, tetapi tubuhnya terus gemetar. Chen Heng bisa merasakan ketakutan di hatinya. Chen Heng jelas merasakan kekuatan emosional semacam itu. Putri ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bertahan hidup, yang sangat langka. Chen Heng menghela napas dan menatapnya, kau mungkin tidak akan mati. 3 hari, katanya, kondisi tubuhmu akan stabil setelah 3 hari. Kemudian, jika ada kesempatan, aku bisa membantumu dengan operasi. Mungkin kamu bisa kembali ke penampilanmu sebelumnya. Benarkah? Suara Aimer terdengar lagi, masih bergetar. Terserah kamu mau percaya atau tidak, kata Chen Heng lembut, bukankah ini masih secercah harapan? Kamu harus bekerja keras dan melewati rintangan ini demi secercah harapan ini. Dia memejamkan mata dan kembali terdiam. Ruangan yang luas itu kembali tenang seperti biasanya. Baru setelah sekian lama suara Aimer terdengar lagi. Terima kasih. Setelah menerima jawaban Chen Heng, kejernihan pikirannya tampak kembali stabil. Kemudian, tak seorang pun di ruangan itu berbicara lagi. 2 hari berlalu begitu cepat. Jumlah orang di sekitar mereka berangsur-angsur berkurang, dan semuanya bergabung dalam eksperimen tersebut. Namun, meskipun cukup banyak orang yang bergabung dalam eksperimen, hanya sedikit yang mampu kembali. Sebagian besar dari mereka berubah menjadi mayat ketika kembali. Hanya sedikit yang seperti Aimer, terbaring tak bergerak, diam-diam menunggu kematian datang. Pada saat itu, Chen Heng tidak peduli dengan eksperimen itu sendiri, tetapi memikirkan keberadaan mayat-mayat tersebut. Eksperimen ini telah mengumpulkan sejumlah besar anggota keluarga kerajaan. Setelah eksperimen itu gagal, mayat-mayat anggota keluarga kerajaan ditumpuk di suatu tempat, yang tentunya merupakan harta karun yang sangat besar. Terlebih lagi bagi Chen Heng, yang dapat dianggap sebagai sumber daya yang berharga. Seandainya aku bisa melahap mereka, pikiran ini terlintas di benaknya. Dia sudah membidik mereka yang gagal. Namun, dia tidak terburu-buru. Yang terpenting sekarang adalah eksperimen yang ada di hadapannya. Selama eksperimennya berhasil, status Chen Heng di Dewan Raja akan meningkat secara signifikan. Kemudian, dia bisa menggunakan jamisan untuk mendapatkan mayat-mayat itu. Pada hari ketiga, giliran Chen Heng menjalani eksperimen. Ia berdiri dengan tenang dan bersiap meninggalkan ruangan tanpa banyak tekanan. Sebelum pergi, ia menatap Aimer, yang masih berbaring di sana dengan tenang. 2 hari telah berlalu, dan kondisinya tampaknya telah cukup stabil. Daging dan darah yang terus menggeliat di tubuhnya telah stabil dan tidak lagi membesar. Situasi secara keseluruhan tidak lagi memburuk. Namun, inilah akhirnya. Saat ini, karena kegagalan eksperimen tersebut, bukan hanya garis keturunan kerajaan Aimer yang berada di ambang kehancuran, tetapi ia bahkan lebih buruk daripada manusia biasa. Tubuhnya tidak dapat digerakkan, tidak berbeda dengan keadaan vegetatif. Ia masih bisa berbicara tetapi tidak bisa lagi bangun. Ia bahkan membutuhkan seseorang untuk membantunya makan sehari-hari. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika itu orang normal dalam keadaan seperti ini, mereka mungkin lebih baik mati saja. Namun, Aimer memiliki tekad yang kuat untuk bertahan hidup. Dia gigih dan tidak pernah menyerah sampai sekarang. Setelah menatap Aimer untuk terakhir kalinya, Chen Heng dengan tenang dan diam-diam berjalan keluar ruangan. Kathleen sudah berdiri di luar pintu seolah-olah dia sudah menunggu di sini cukup lama. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kathleen menatap Chen Heng dan bertanya sambil tersenyum. Chen Heng, bagaimanapun juga, adalah salah satu dari mereka dibandingkan dengan yang lain, jadi perlakuan terhadapnya jauh lebih baik. Namun, peserta lain yang ikut serta dalam eksperimen tersebut semuanya dibawa pergi.
Banyak di antara mereka mengalami gangguan mental dan bahkan menyerang Caitlyn dan yang lainnya, ingin melarikan diri dari tempat ini. Meskipun demikian, mereka akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Caitlyn dan yang lainnya. Sungguh merepotkan, keluh Caitlyn sambil melihat kekacauan di sekitar mereka. Aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa, kata Chen Heng, mungkin hanya menantikannya. Menantikan sesuatu. Kalina tersenyum. Yang lain pasti tidak akan menantikannya. Jadi, mengapa kamu seperti ini? Cepat atau lambat, kita harus menghadapi kenyataan. Jadi, kenapa kita tidak mulai lebih awal? Chen Heng menggelengkan kepalanya, semakin cepat hasilnya, semakin baik untuk semua orang, kan? Itulah logikanya, kata Caitlyn, apakah menurutmu kamu bisa berhasil? Aku tidak tahu. Mungkin saja, kata Chen Heng dengan tenang, tapi jika aku gagal, kumohon berikan aku kematian yang cepat. Demi Putri Aimer di kamarku, berikan dia kematian yang cepat juga. Tidak masalah. Caitlyn mengangguk dan setuju. Mereka berjalan maju dan segera tiba di sebuah ruangan yang luas. Di ruangan itu, Chen Heng dan yang lainnya terlebih dahulu harus menjalani pemeriksaan rinci sebelum memasuki peralatan. Pemeriksaan serupa sudah dimulai, yang telah berlangsung sejak Chen Heng setuju untuk bergabung dalam eksperimen tersebut. Jadi, ini hanyalah rangkuman untuk saat ini. Aku akan mulai duluan. Saat tes berakhir, Chen Heng tak kuasa menahan diri untuk berbicara lebih dulu setelah melihat orang-orang di sekitarnya yang tampak serius, agak khawatir, dan takut. Kemudian, ia berjalan masuk. Pintu instrumen emas raksasa di hadapannya terbuka, memungkinkan Chen Heng masuk, lalu perlahan menutup, seolah-olah telah sepenuhnya mengisolasinya dari dunia luar. Ketika Chen Heng memasuki alat tersebut, indera tajamnya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Aura yang tak dapat dijelaskan muncul di sekelilingnya, memberinya perasaan familiar yang juga tak dapat dijelaskan. Perasaan ini. Sesosok familiar muncul saat dia masuk. Chen Heng sangat familiar dengan aura di sini. Itu sama dengan kekuatan yang dia rasakan di pemakaman para dewa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan aneh di sini memiliki kepadatan yang lebih tinggi, puluhan kali lebih tinggi daripada di pemakaman para dewa. Perbedaan yang signifikan seperti itu sudah cukup untuk menyebabkan banyak perubahan, misalnya, perbedaan dalam daya tahan. Chen Heng dapat dengan mudah menahan tekanan di alam mistik sebelumnya, terlepas dari bagaimana kekuatan aneh itu menginfeksi, tetapi tidak di sini. Chen Heng mengerutkan kening saat banyak garis darah di tubuhnya berdenyut. Setiap garis darah di tubuhnya menjadi aktif di bawah pengaruh kekuatan itu. Akibatnya, darahnya mendidih dan bergejolak. Sebuah perasaan baru tiba-tiba muncul di hatinya. Saat ini, perasaan itu berasal dari tubuh Chen Heng. Chen Heng merasa seolah tubuhnya dipenuhi kekuatan. Ada ilusi kemahakuasaan, perasaan seolah darah di tubuhnya sepenuhnya aktif. Kekuatan seorang master garis keturunan berasal dari darah. Oleh karena itu, ketika darah dalam tubuhnya sepenuhnya aktif, kekuatan yang berada di bawah kendalinya secara alami akan meningkat. Peningkatan kekuatan dalam tubuh Chen Heng memang nyata. Namun, peningkatan kekuatan ini memiliki kelemahan berupa pembesaran. Kelemahan lain yang jelas adalah penarikan daya yang berlebihan. Metode pengaktifan aliran darah ini benar-benar melampaui potensi tubuh. Metode ini baik untuk jangka pendek, tetapi cepat atau lambat akan menyebabkan kegagalan dan kematian jika berkepanjangan. Oleh karena itu, metode lain diperlukan untuk membantu. Di hadapannya, kabut ungu memenuhi udara dan melayang dari tengah angkasa. Kemudian, seolah merasakan keberadaan Chen Heng, kabut ungu itu tertarik oleh keberadaannya dan langsung tertarik ke arahnya. Ledakan. Cahaya yang menyala-nyala menerangi. Garis keturunan matahari di dalam tubuh Chen Heng seketika meledak dan meraung. Tidak diketahui terbuat dari apa kabut ungu itu, tetapi begitu bersentuhan dengan tubuh Chen Heng, garis keturunan di dalam tubuh Chen Heng langsung bereaksi. Namun, seolah-olah telah diatur secara khusus, bahan-bahan ini terutama merangsang garis keturunan matahari di dalam tubuh Chen Heng, sehingga tidak terlalu mengejutkan garis keturunan lainnya. Mari kita mulai. Chen Heng sudah terbiasa dengan ritme ini. Dia menatap ke depan lalu menarik napas dalam-dalam. Di dalam tubuhnya, roh sejati yang mempesona berkelap-kelip dan bersinar saat ini. Bagaimana situasinya? Tanya Caitlyn kepada orang-orang di hadapannya. Di hadapannya terbentang sebuah ruangan luas dengan peralatan canggih yang entah kenapa terhubung dengan ruangan Chen Heng. Di tengah ruangan terdapat layar besar yang dengan jelas menampilkan penampilan Chen Heng saat ini. Situasinya bagus. Secara mengejutkan, beberapa peneliti berkata, kondisi tubuh Tuan Kling sangat stabil. Dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan akibat transformasi garis keturunan. Sulit dipercaya. Seseorang berteriak dengan ekspresi tak percaya di wajahnya, kecepatan pembelahan telah meningkat 3 kali lipat, tetapi dia belum mulai berubah. Seberapa kuat tekadnya? Apa? Caitlyn awalnya terkejut mendengar kata-kata orang-orang di hadapannya, tetapi kemudian ekspresinya berubah. Dia bergegas keluar dari kerumunan dan melihat ke layar besar, di mana penampilan Chen Heng saat ini ditampilkan dengan jelas. Dia berdiri diam di tempat, tanpa bergerak sama sekali. Matanya terpejam rapat seolah sedang tidur. Di sekelilingnya, kabut ungu terus berembus dan diserap oleh tubuhnya. Selama proses ini, beberapa kelainan dapat terlihat.
Tubuh Chen Hang mengalami mutasi karena kabut ungu terus diserap. Tanda-tanda mulai muncul di kulitnya yang semula cerah, dan beberapa ototnya mulai bergerak-gerak seolah-olah sesuatu akan tumbuh dari dalamnya. Ini adalah adegan yang jelas dapat diamati, yang merupakan reaksi distorsi normal. Selama peningkatan garis keturunan juga akan sangat tidak stabil. Berbagai reaksi distorsi kemungkinan besar akan muncul dalam keadaan ini. Sebagai contoh, beberapa hal aneh akan tumbuh darinya. Lagi pula, jika garis keturunan sedikit terpengaruh, itu akan mengakibatkan perubahan besar. Menumbuhkan beberapa tangan atau mata tambahan bukanlah masalah besar. Namun, tidak ada perubahan atau tanda-tanda distorsi pada Chen Hang. Sebaliknya, orang bisa melihat tekanan padanya dari giginya yang terkatup rapat. Sungguh tekad yang kuat. Caitlin terkejut melihat pemandangan ini dan tidak tahu harus berkata apa. Pak, haruskah kita lanjutkan? Suara peneliti terdengar, kita sudah mencapai batas atas. Jika kita lanjutkan, tubuhnya mungkin tidak mampu menahannya dan akan mengalami reaksi yang tidak wajar. Lanjutkan. Caitlin tersadar dan mengangguk, suntikkan obat sedikit demi sedikit dan amati reaksinya, lalu hentikan segera jika situasinya tidak tepat. Orang-orang di sekitar mulai beraksi. Mereka terus-menerus sibuk mengoperasikan peralatan yang ada di hadapan mereka. Sementara itu, Chen Hang memiliki perasaan yang berbeda. Apakah ini akan dimulai lagi? Chen Hang berdiri diam di tempatnya, tetapi dia merasakan perubahan di sekitarnya sambil menopang tubuhnya. Eksperimen di hadapannya jauh lebih menegangkan daripada yang dia bayangkan. Sebelum percobaan dimulai, Chen Hang yakin dia mampu menahan tekanan percobaan ini. Namun, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir ketika percobaan dimulai. Alasannya adalah karena obat yang disuntikkan ke lingkungan sekitar. Chen Hang dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam obat itu dan aura suci yang agak mirip dengan keilahian tetapi memiliki karakteristik lain. Meskipun aura suci yang terkandung di dalamnya lemah, namun tetap ada. Dari poin ini saja, Chen Hang menyimpulkan bahwa ramuan ungu itu kemungkinan besar terkait dengan makhluk suci. Bahkan mungkin saja ramuan itu dibuat langsung dari daging makhluk suci. Mengingat kembali ucapan Grissom sebelumnya, Chen Hang langsung memahami legenda tentang Dewan Raja yang menemukan sisa-sisa Dewa Langit di pemakaman para dewa. Tidak heran. Dewan Raja ingin menciptakan anak suci yang diperoleh, sebuah keberadaan yang kuat dan menakutkan. Jadi, wajar saja jika mereka memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Dari penampilannya, mereka seolah-olah telah menemukan sisa-sisa leluhur bertahun-tahun yang lalu dan bahkan telah menggunakannya di sini dengan cara yang gila. Sekalipun hanya tersisa sedikit sekali jejak keberadaan ilahi, jejak itu tetap akan membawa beberapa karakteristik ilahi. Oleh karena itu, jika manusia fana mampu menanggungnya dan menggunakan garis keturunan yang berasal dari keberadaan ilahi, mungkin mereka dapat memperoleh aura ilahi dan menyelesaikan transformasi garis keturunan mereka. Dari sudut pandang ini, rencana yang awalnya tampak hampir tidak masuk akal bagi Chen Hang ini memang memiliki tingkat kelayakan tertentu. Meskipun demikian, rencana ini hanya layak tetapi masih terlalu sulit untuk dioperasikan. Bagi manusia biasa, menahan kekuatan makhluk ilahi bukanlah hal yang mudah. Bahkan jika kekuatannya sama, meskipun mereka memiliki garis keturunan makhluk ilahi, dalam kebanyakan kasus mereka akan mati akibat dampaknya. Jurang pemisah antara keduanya terlalu lebar. Namun, itu sangat tepat untuk Chen Hang. Dia memiliki kekuatan ilahi dalam tubuhnya, dan dia juga memiliki karakteristik ilahi. Jadi sedikit kekuatan leluhur ini tidak akan menimbulkan masalah besar baginya. Meskipun tekanannya besar, itu masih dapat diterima. Bang! Sebuah dampak besar terjadi di depan matanya. Tubuh Chen Hang akhirnya mengalami perubahan besar di bawah dukungan terus-menerus dari kabut ungu. Kulitnya yang semula putih dan halus telah berubah, dan banyak sisik emas tumbuh di atasnya. Sisik-sisik emas terus tumbuh dari bagian bawah kulitnya, satu demi satu. Pada akhirnya, sisik-sisik itu menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti mengenakan lapisan baju zirah bersisik. Setelah itu, sebuah tanda muncul di kepalanya. Matanya perlahan berubah menjadi keemasan. Kekuatan Densesun menyebar dari tubuhnya. Bang! Saat kekuatan dahsyat itu terus mengalir keluar, kekuatan Chen Hang meledak. Seluruh tubuhnya seperti bom yang bisa meledak kapan saja, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Untungnya, ini adalah pusat eksperimen. Lingkungan sekitarnya sudah disiapkan, dan ada susunan khusus. Jadi, meskipun kekuatannya sangat dahsyat dan menakutkan, dampaknya tidak terlalu terasa. Kekuatan dalam tubuh Chen Hang mulai meningkat, dan dia tidak lagi bisa mengendalikannya. Aura yang luas dan dahsyat menyebar, menyapu area tersebut. Ini adalah aura yang melampaui aura keluarga kerajaan. Begitu menyebar, semua anggota keluarga kerajaan di area tersebut tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dan menatap ke depan dengan tak percaya. Kekuatan ini. Seluruh tubuh Caitlin bergetar saat dia merasakan aura yang terpancar dari tubuh Chen Hang. Tubuhnya secara naluriah takut pada pemilik aura itu karena itu adalah kekuatan dahsyat yang melampaui dirinya, garis keturunan yang sangat menakutkan. Apakah dia berhasil? Orang-orang di sekitar juga berbicara satu persatu, merasakan situasi di sini. Perasaan mereka campur aduk.
Di satu sisi, mereka penuh harapan, tetapi di sisi lain, mereka merasa iri. Keberhasilan Chen Hang memunculkan harapan baru di hati mereka. Dalam percobaan sebelumnya, mereka tidak melihat kemungkinan keberhasilan sama sekali. Satu-satunya yang mereka peroleh hanyalah keputusasaan. Namun sekarang, keberhasilan Chen Hang membuat mereka merasa sedikit beruntung. Setidaknya sekarang ada peluang untuk berhasil. Kekuatan ini begitu dahsyat sehingga bahkan garis keturunan kerajaan mereka pun gemetar, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak tunduk padanya. Garis keturunan Chen Hang berada di atas garis keturunan kerajaan, membuat mereka merasa iri. Apakah kita harus melanjutkan? Semua orang di ruangan itu menatap Caitlin, menunggu instruksinya. Menghadapi tatapan orang-orang di sekitarnya, Caitlin tak kuasa menahan diri untuk tidak termenung. Suntikan ramuan primogenitor itu tidak tak terbatas. Biasanya, jumlah yang disuntikan setiap orang terbatas. Ini bukan karena pelit, tetapi demi subjek eksperimen. Ramuan primogenitor dibuat dari sisa-sisa dewa langit legendaris sebagai bahan mentah, dan sebagian bahan diekstrak darinya. Efeknya terlalu kuat. Betapapun encernya, selama seseorang dengan garis keturunan tersebut bersentuhan dengannya, hal itu akan menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan pada garis keturunan mereka. Dalam keadaan normal, subjek eksperimen yang mampu menahan satu dosis ramuan primogenitor dianggap memenuhi syarat. Subjek eksperimen tersebut memiliki kemungkinan besar untuk melampaui batasan keluarga kerajaan dan menjadi setingkat katedral di masa depan. Dan Chen Hang sudah menelan hampir 2 dosis ramuan leluhur. Efeknya pada dirinya juga sangat jelas. Jika orang lain menjadi subjek eksperimen, paling-paling mereka hanya bisa menembus hingga level monark dan maju ke level katedral. Saat ini, menurut Caitlin, Chen Hang kemungkinan besar akan berhasil maju di masa depan. Garis keturunannya telah meningkat ke level yang lebih tinggi. Ini adalah perubahan kualitatif. Pada titik ini, situasinya agak canggung. Kondisi Chen Hang saat ini tampaknya cukup baik. Dia sepertinya mampu terus bertahan. Bukankah akan sangat disayangkan jika eksperimen berakhir di sini? Namun, jika Chen Hang melanjutkan eksperimen tersebut dan pada akhirnya tidak tahan, hasil akhirnya justru akan menghancurkan Chen Hang sendiri. Pada saat itu, mereka tidak hanya akan menyia-nyiakan sedikit ramuan tersebut, tetapi mereka juga akan kehilangan Chen Hang, seorang pemain muda berbakat yang akan berkembang di masa depan. Pilihan apa yang harus dia ambil? Caitlin ragu-ragu dalam hatinya, tidak mampu mengambil keputusan. Kemudian dia memperhatikan ekspresi Chen Hang. Suara Chen Hang terdengar di layar di depannya. Meskipun sisik emas telah tumbuh di seluruh tubuhnya, aura Chen Hang secara keseluruhan sangat stabil. Chen Hang tampaknya tidak memiliki sedikit pun rasa kekacauan. Dia terlihat sangat berbeda dari subjek eksperimen yang telah dilakukan sebelumnya. Pada saat itu, dia sepertinya menyadari dilema Caitlin. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan lantang, wajahnya penuh tekad, lanjutkan. Suaranya terdengar dari tengah ruangan dan sampai ke telinga semua orang yang hadir. Seketika, semua orang yang hadir tertegun. Caitlin tak kuasa menahan rasa kagum. Dia menghela napas. Akhirnya aku mengerti mengapa dia bisa menahan tekanan sebesar itu. Saya rasa hanya dengan semangat gagah berani yang tidak takut mati dan terus maju apapun yang terjadi, seseorang dapat mencapai prestasi ini. Hatinya dipenuhi kekaguman. Sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas eksperimen ini, dia sangat memahami tekanan yang dihadapi Chen Hang saat ini. Bahkan dia, yang berada di luar, sedikit ragu. Namun, Chen Hang, subjek eksperimen di tengah-tengahnya, tetap tenang tanpa rasa takut. Apakah dia tidak tahu apa akibatnya jika dia tidak sanggup menanggungnya? Apakah dia tidak tahu bahwa selama dia bersedia mundur sekarang, tidak seorang pun akan menyalahkannya, dan seluruh dewan akan memprioritaskan investasi terbesar padanya? Kemuliaan, status kekuatan. Semua hal ini berada dalam genggamannya saat ini. Namun, dia tidak ragu-ragu dan dengan tegas memilih untuk maju. Mungkin, hanya semangat untuk terus maju tanpa ragu-ragu seperti inilah yang memungkinkannya mencapai langkah ini. Caitlin menghela napas dalam hati saat berbagai pikiran melintas di benaknya. Jika Chen Hang tahu apa yang dipikirkannya saat ini, dia akan mengatakan yang sebenarnya dengan sangat serius di hadapannya. Dia salah. Jika hanya mengandalkan kemauannya saja, sekuat apapun kemauan Chen Hang, dia tidak akan mampu bertahan dalam eksperimen tersebut. Akan sulit baginya untuk bertahan hingga saat ini, apalagi melanjutkannya. Lagi pula, kekuatan ilahi di dalamnya masih merupakan bagian dari Dewa Langit. Sekalipun hanya sedikit kekuatan yang diekstrak dari sisa-sisa kekuatan itu, tetap saja itu bersifat supranatural. Itu adalah tingkatan yang tidak dapat disentuh oleh manusia fana. Sekuat apapun kemauan seseorang, itu tidak akan berhasil. Chen Hang bertahan hidup hingga kini bukan karena kemauannya sendiri, melainkan karena kekuatan roh sejati dan keilahian yang dahsyat di dalam tubuhnya. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini. Di laboratorium, semua orang memasang ekspresi kagum di wajah mereka saat mereka diam-diam menyaksikan Chen Hang di meja percobaan terus berjuang. Kabut ungu kembali menyembur keluar dan menyerbu tubuh Chen Hang. Kali ini, reaksi di dalam tubuh Chen Hang bahkan lebih intens. Gemuruh. Serangkaian suara jernih terdengar terus-menerus. Itu adalah suara daging dan darah Chen Hang yang meledak.
Di bawah tarikan konstan kekuatan leluhur, tubuh Chen Hang masih tidak mampu bertahan. Semangat sejatinya mampu menanganinya, dan kekuatan ilahi di dalam tubuhnya juga masih utuh. Namun, tubuhnya masih agak lemah. Menghadapi kekuatan semacam ini dengan karakteristik ilahi, daya tahannya terlalu lemah, sehingga ia langsung meledak. Namun, itu tidak menjadi masalah. Selain ramuan sang leluhur, kekuatan daging dan darah sang leluhur juga mengandung vitalitas dalam jumlah besar. Ketika tubuh Chen Hang terus hancur, vitalitas ini menopang tubuh Chen Hang, memungkinkan lukanya pulih dan sembuh dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, luka itu sembuh, dan sisik emas yang patah tumbuh kembali, tumbuh di tubuh Chen Hang seolah-olah tidak pernah ada luka. Bahkan Chen Hang sedikit terkejut dengan kecepatan penyembuhannya. Namun, saat ini, dia sudah tidak berminat untuk memperhatikan hal itu. Karena dalam pikirannya, berbagai macam keinginan naluriah menyerang benaknya. Tubuh manusia dipenuhi dengan berbagai macam keinginan naluriah. Ini berasal dari tubuh dan jiwa. Dan ketika kekuatan garis keturunan sangat besar, keinginan yang berasal dari tubuh terus berkembang dan menguat. Chen Hang memejamkan matanya dalam diam, berusaha tetap tenang. Tanpa disadari, wajahnya menjadi sedikit jahat, dan pikirannya dipenuhi konflik haus darah. Pada saat itu, Chen Hang bahkan memiliki keinginan naluriah untuk bergegas keluar dari tempat ini dan melepaskan seluruh kekuatannya untuk membantai semua orang di sini. Namun, dalam sekejap mata, keinginan ini lenyap dan langsung ditekan oleh kemauan yang jauh lebih besar. Merasa bahwa kondisi tubuhnya secara bertahap memburuk, Chen Hang segera mengaktifkan kekuatan ilahi dalam tubuhnya. Seketika, sisi yang berhubungan dengan keilahian mengambil alih kendali, dan semua faktor yang memengaruhi kehendak dirinya pun lenyap. Pada saat ini, berbagai keinginan naluriah dalam tubuh Chen Hang masih ada, tetapi keinginan-keinginan itu tidak lagi dapat memengaruhi Chen Hang. Ia bagaikan seorang raja yang kesepian, duduk sendirian di atas tahta, dengan dingin memandang ke bawah pada banyak keinginan yang saling terkait, menimbulkan kekacauan di sana. Di bawah pengaruh kekuatan ilahi, semua keinginan itu ditekan, tidak mampu lagi memengaruhi kehendak Chen Hang. Dan aura yang luar biasa juga muncul di dunia luar, menyapu seluruh area. Kekuatan ini. Jamisan merasakan aura yang meningkat di luar laboratorium saat itu dan hampir berlutut. Aura seperti apa itu? Itu ilahi dan terlepas, seolah berada di atas segalanya dan membawa aura mulia yang unik. Bahkan jika dia tidak melihat Chen Hang, hanya dengan merasakan aura ini, Jamisan dapat membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan di dalamnya. Aku berhasil. Pikiran itu langsung terlintas di benaknya, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan yang besar. Sesaat kemudian, dia bertemu dengan Caitlin, dan mereka saling bertatap muka. Bagaimana situasinya? Jamisan berbicara terus terang saat melihatnya, dan tidak bermaksud bersikap sopan. Biasanya, dia akan mengucapkan beberapa kata sopan, tetapi karena situasinya sangat mendesak dan penting, tidak perlu bersikap sopan. Silakan lihat sendiri. Caitlin tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menunjuk ke layar di depannya, memberi isyarat kepada Jamisan untuk melihat sendiri. Jamisan melihat ke arah tengah dan akhirnya mengerutkan kening. Karena di layar, pada saat itu, ada kabut di mana-mana. Tidak ada seorang pun di sekitar. Apa yang sedang terjadi? Jamisan tidak bisa memahaminya, tetapi dia tahu terlalu sulit untuk memastikan kondisi Chen Hang dalam keadaan seperti itu. Jadi dia membuka mulutnya lagi, menatap Caitlin, dan berkata, buka pintunya. Aku akan masuk dan melihat sendiri. Apa kamu yakin? Caitlin menatap Jamisan, dan keraguan yang jarang terlihat muncul di wajahnya. Jika kita masuk sekarang, mungkin agak berbahaya. Chen Hang masih dalam proses transformasi garis keturunan. Jika transformasi garis keturunannya gagal, kemungkinan dia menjadi makhluk garis keturunan sangat tinggi. Terlalu berbahaya untuk masuk ke sana sekarang. Namun, karena mengira orang di hadapannya adalah Jamisan, dia menelan kata-katanya. Lagi pula, kekuatan Jamisan sangat hebat bahkan di antara Dewan Raja. Sekalipun Chen Hang berubah menjadi makhluk garis keturunan, dia tidak akan bisa menimbulkan ancaman besar terhadap sosok seperti Jamisan. Kekuatannya sebelumnya sudah terlihat di sana. Seberapapun dia bermutasi, tetap ada batasnya. Jamisan juga berpikir hal yang sama, jadi dia masuk dengan percaya diri. Namun tak lama kemudian, dia menyesalinya. Kabut menyelimuti sekitarnya, dan sesosok tubuh berdiri di atas platform yang luas. Itu adalah Chen Hang. Seluruh tubuhnya tertutupi sisik emas, dan matanya telah sepenuhnya berubah menjadi emas. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan matahari yang dahsyat. Kekuatan itu begitu dahsyat sehingga orang-orang tak kuasa gemetar ketakutan. Dan aura yang terpancar dari tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Wajah Jamisan menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Sejujurnya, situasi saat ini agak berbahaya. Aura Chen Hang di depannya lebih kuat dari yang dia duga. Mereka belum bertarung, tetapi aura yang hanya dimiliki oleh Dewa Matahari sudah cukup untuk mengintimidasi pikiran orang-orang, membuat mereka tidak berani bertindak gegabah. Jamisan membuat perkiraan rahasia. Menurut situasi saat ini, jika dia bertarung dengan Chen Hang, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menggunakan kekuatan penuhnya. Dia akan ditekan oleh aura Chen Hang dan tidak akan mampu menunjukkan kekuatan penuhnya.
Namun, itu masih dalam batas kemampuan yang bisa dia tangani. Sebagai tokoh terkuat di Dewan Raja, Jamisan yakin dapat menghadapi semua musuh. Apalagi Chen Hang, yang baru saja mengalami mutasi. Bahkan jika seorang ahli tingkat katedral sejati berdiri di hadapannya, dia yakin akan keluar sebagai pemenang. Merasakan kepercayaan diri Jamisan, Chen Hang diam-diam berbalik di depannya, dan pandangannya tertuju pada Jamisan. Bang! Suara detak jantungnya yang tak henti-hentinya terdengar di tempat itu. Jamisan merasa seolah tubuhnya membeku. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Perasaan aneh muncul di hatinya. Dia merasa seolah sedang disiksa, seolah sedang menghadapi kematian. Tidak, tidak mungkin. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Wajah Jamisan kaku. Saat ini, hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Sebelum memasuki tempat ini, kekuatan yang ditunjukkan Chen Hang di luar hanyalah tingkat ketiga. Tingkat ketiga sangat berbeda dengan seorang raja. Perbedaan antara keduanya terletak pada banyak tingkatan. Secara logika, apapun jenis mutasi yang terjadi, Chen Hang seharusnya tidak dapat mengancam Jamisan. Namun sekarang, Jamisan dapat merasakan ancaman tersebut. Tidak, itu bukan sekadar ancaman. Tubuh Jamisan menegang. Saat ini, ia memiliki firasat buruk. Jika Chen Hang mau, ia mungkin akan mati di sini. Seperti para petarung kuat yang telah ia bunuh di masa lalu, mereka mati di sini tanpa terkecuali dan jatuh di tangan Chen Hang. Memikirkan hasil ini, tubuh Jamisan mulai gemetar secara naluriah. Untungnya, hasil terburuk tidak terjadi. Di depannya, tatapan Chen Hang tertuju pada Jamisan dalam diam, tetapi akhirnya ia mengalihkan pandangannya. Tuan Jamisan. Suaranya agak serak keluar dari mulutnya. Saat ini, suaranya tidak lagi selembut sebelumnya. Sebaliknya, suaranya agak kaku, seolah-olah dia sedang menekan sesuatu. Namun, dari ucapannya secara keseluruhan, terlihat bahwa ia masih rasional dan tidak kehilangan kendali. Jamisan langsung menghela napas lega. Apakah kau baik-baik saja? Hampir tidak. Chen Hang mengangguk, dan suaranya yang serak melanjutkan, namun, jika Tuan Jamisan bergerak sedikit lebih jauh tadi, saya khawatir saya tidak akan bisa mengendalikan diri. Benarkah begitu? Jamisan juga agak lega. Dia juga bisa melihatnya. Saat ini, Chen Hang berada pada tahap kritis transformasinya. Kepribadian dan kesadarannya berbenturan dengan naluri garis keturunannya, memperebutkan kendali atas tubuhnya. Jika dia menerobos masuk barusan, Chen Hang pasti akan menyerangnya tanpa ragu-ragu secara naluriah. Hasilnya mungkin akan sangat tragis. Kabut perlahan menghilang, dan pemandangan di sekitar mereka secara bertahap menjadi jelas. Penampilan Chen Hang terlihat dalam cahaya yang kabur. Tubuhnya telah berubah drastis. Saat ini, tubuhnya telah tumbuh hingga lebih dari 3 meter tingginya. Berdiri di sana, dia tampak seperti raksasa kecil dibandingkan dengan Jamisan. Sisik-sisik emas menutupi tubuhnya, berkilauan dengan pancaran cahaya matahari keemasan. Aura suci dan transenden terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti raja legendaris. Ia memiliki keagungan yang tak tertandingi. Semua orang terstunet saat melihat Chen Hang. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi, dan berbagai macam emosi melintas di hati mereka. Dia berhasil. Tidak diragukan lagi, penampilan Chen Hang saat ini membuktikan bahwa eksperimen tersebut telah berhasil. Dia adalah anggota keluarga kerajaan pertama yang mampu menahan 3 porsi obat leluhur. Dia tidak hanya tidak mati, tetapi juga berhasil bertransformasi. Kini, melalui garis keturunan leluhurnya, garis keturunan Dewa Matahari miliknya sendiri telah mengalami perubahan drastis, dan semakin meningkat ke level yang lebih tinggi. Mungkin dia masih belum menjadi anak suci, tetapi dia jelas telah melampaui keluarga kerajaan biasa dan mencapai tingkatan yang berbeda. Melihat Chen Hang seperti itu, bahkan Jamisan pun sedikit linglung. Butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar, lalu dia berkata, bagaimana dengan kekuatanmu saat ini? Dia tidak melupakan ancaman yang melintas di tubuh Chen Hang barusan. Aura kuat itu sangat jelas terlihat. Jelas sekali, setelah transformasi garis keturunannya, kekuatan Chen Hang telah mencapai level yang berbeda, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk mengancam raja. Saya tidak yakin. Chen Hang menggelengkan kepalanya, dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya tepat pada saat itu. Mungkin, aku berada di level raja. Begitu dia selesai berbicara, banyak orang menarik napas dalam-dalam, dan pada saat yang sama, banyak orang menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Chen Hang baru saja bertransformasi tetapi telah mencapai tingkat raja. Ini berarti bahwa perkembangan dan pertumbuhan Chen Hang di masa depan akan lancar. Dia bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Orang-orang di sekitarnya merasa sangat gembira. Dalam percobaan ini, dialah orang pertama yang berhasil. Ada secercah harapan di hati mereka, baik sang peneliti maupun subjek percobaan. Meskipun harapan itu tipis, tetap saja itu adalah harapan. Jadi, setelah Chen Hang pergi, eksperimen dilanjutkan. Namun, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, eksperimen ini tetap akan gagal. Chen Hang secara resmi telah naik ke peringkat ke-7, tingkat raja. Ini adalah level sebenarnya saat ini. Chen Hang sendiri juga sangat terkejut. Setelah menyerap kekuatan ramuan leluhur, garis keturunan di tubuhnya tumbuh dan menguat secara spontan.
Memang, dia telah mencapai level ini. Dengan kekuatan yang dimilikinya sebelumnya, mencapai peringkat 7 raja dalam satu langkah tampak seperti lompatan ke langit, tetapi hal itu juga mengandung bahaya yang sangat besar. Jika subjek eksperimen kali ini bukan Chen Hang tetapi orang lain, mungkin kekuatan yang tumbuh pesat di tubuhnya saja sudah cukup untuk menelan subjek itu sendiri. Dia bisa meledak seketika. Bahaya ada di mana-mana. Chen Hang tak kuasa menahan napas. Ia masih sedikit bingung tentang eksperimen ini, tetapi sekarang ia memahaminya. Tidak ada kemungkinan keberhasilan yang normal dalam apa yang disebut rencana anak suci ini. Atau bahkan jika berhasil, keuntungan akhirnya bukanlah yang mereka inginkan. Tetapi sayangnya, mereka tidak dapat memahaminya. Sebaliknya, karena keberhasilan Chen Hang, kepercayaan diri mereka sangat terguncang saat ini. Mereka merasa bahwa tidak ada masalah dengan eksperimen mereka. Karena Chen Hang berhasil, itu berarti ada kemungkinan keberhasilan dalam eksperimen itu sendiri. Alasan mengapa semua subjek eksperimen lainnya gagal pasti karena masalah yang dialami oleh subjek eksperimen tersebut. Hal ini akan memotivasi mereka untuk mengajukan permohonan sumber daya yang lebih banyak, subjek eksperimen, dan melakukan lebih banyak eksperimen. Para petinggi, termasuk Jamisan, tidak akan keberatan karena mereka telah melihat orang sukses seperti Chen Hang. Bagi mereka, selama salah satu eksperimen ini berhasil, itu sudah cukup untuk menutupi kerugian dari eksperimen lainnya. Mengapa mereka harus menolak? Chen Hang menghela napas dan berhenti memikirkan masalah ini. Dia hanya diam-diam memeriksa kondisinya. Sejujurnya, kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Transformasi garis keturunan telah meninggalkan banyak masalah di tubuhnya. Butuh waktu untuk memulihkannya secara perlahan. Namun, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Garis keturunan Dewa Matahari di tubuh Chen Hang telah menjadi jauh lebih kuat. Chen Hang memperkirakan kekuatannya secara kasar. Sebelumnya, rasio garis keturunan Dewa Matahari terhadap garis keturunan Bulan Perak hampir sama, tetapi sekarang tidak seimbang. Proporsi garis keturunan Dewa Matahari telah mencapai 1/5 dari total. Dari sudut pandang pertumbuhan garis keturunan, percobaan kali ini sangat berhasil. Konsentrasi garis keturunan Dewa Matahari di tubuh Chen Hang telah meningkat secara signifikan. Sayangnya, meskipun pertumbuhan garis keturunan itu baik, hanya mereka yang bertahan hidup yang dapat menikmati keuntungannya. Kebanyakan orang tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Sebenarnya, fakta bahwa Chen Hang dapat bertahan sendirian tidak ada hubungannya dengan kemauan keras. Alasan utamanya adalah kekuatan ilahi dalam tubuhnya. Kali ini, aku benar-benar telah menjadi seorang Sun Royal sejati. Merasakan kontras antara garis keturunan Dewa Matahari dan garis keturunan Bulan Perak di dalam tubuhnya, Chen Hang sedikit terdiam. Pada awalnya, dia hanya berpura-pura menjadi anggota keluarga kerajaan Matahari karena proporsi garis keturunan Dewa Matahari dalam tubuhnya tidak terlalu rendah. Dia bisa memanfaatkannya untuk rencana-rencananya. Namun kini, setelah serangkaian percobaan, garis keturunan Dewa Matahari di tubuhnya berhasil tumbuh. Sebaliknya, garis keturunan itu menekan garis keturunan Bulan Perak yang awalnya menduduki tubuh utama. Namun perkembangan ini tidak masalah. Selama garis keturunan dapat berkembang, tidak masalah garis keturunan mana yang berkembang. Yang penting adalah setelah peningkatan ini, proporsi garis keturunan manusia biasa dalam tubuh Chen Hang semakin berkurang. Dia tidak jauh dari tujuan untuk sepenuhnya mengubah garis keturunannya sendiri menjadi garis keturunan leluhur. Namun, masih ada beberapa masalah. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Chen Hang dapat merasakan banyaknya garis keturunan di tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Sejujurnya, garis keturunan leluhur lebih dari 1/5 dari keseluruhan garis keturunannya. Proporsi ini terlalu berlebihan dalam keadaan normal. Chen Hang seharusnya tidak mampu mempertahankan wujud manusianya dalam kondisi seperti itu. Dia seharusnya langsung berubah menjadi bentuk kehidupan lain. Namun, ia tidak melakukannya. Chen Hang masih mempertahankan wujud manusianya. Meskipun agak tidak normal, itu tidak berlebihan. Terlebih lagi, ia tidak merasakan karakter suci dari garis keturunan leluhur. 1/5 dari garis keturunan suci sudah cukup untuk mewarisi beberapa karakteristik suci dan memperoleh kekuatan dari garis keturunan leluhur. Namun, kenyataannya tidak demikian. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Aku masih kehilangan satu kunci. Chen Hang dengan saksama merenungkan perubahan pada tubuhnya. Akhirnya, pikiran ini terlintas di benaknya. Terdapat garis keturunan dari leluhur di dalam tubuhnya. Ini adalah harta karun yang berisi kekuatan suci. Namun, untuk membuka harta karun ini, dia masih membutuhkan sebuah kunci. Namun, sebenarnya kunci itu apa? Itulah pertanyaannya. Mungkin ada jawabannya di suatu tempat. Pikiran ini terlintas di benak Chen Hang, lalu dia berdiri tanpa berkata apa-apa dan kembali ke kamarnya. Di sisi tempat tidur kamar, Putri Aimer berbaring dengan tenang. Mendengar suara kembalinya Chen Hang, tubuhnya tiba-tiba gemetar, dan dia berkata, "Siapa di sana?" "Ini aku." Suara yang familiar terdengar di telinganya, menenangkan Aimer dan mencerahkan suasana hatinya. Ketika Chen Hang pergi, dia berdoa dalam hati, berharap Chen Hang akan kembali dengan selamat.
Sekarang setelah Chen Hang ada di sini, dia bisa merasakan kehadirannya. Dia bisa merasakan ada seseorang di sekitarnya yang sibuk menemaninya. Tetapi setelah Chen Hang pergi, yang tersisa baginya hanyalah keheningan dan kesepian. Situasi seperti itu terlalu menyedihkan, dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa bergerak dan hanya berbaring diam di tempat tidur sambil menunggu. Situasi seperti inilah yang membuatnya merasa semakin putus asa dan tertekan, dan suasana hatinya semakin memburuk. Namun untungnya, Chen Hang akhirnya kembali. Kau berhasil. Dalam sekejap mata, dia teringat tujuan kepergian Chen Hang dan berbicara dengan sedikit terkejut. Ya, saya nyaris berhasil. Chen Hang sibuk di samping, mengemasi berbagai macam barang sambil menjawab. Kamu sebaiknya istirahat dulu. Dia menatap Aimer, yang sedang berbaring di samping. Jangan khawatir. Aku tidak akan melupakan janji yang kuberikan padamu sebelumnya. Aku akan membantumu dengan operasinya dalam beberapa hari ke depan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana saya, Anda bisa segera pulih mobilitasnya. Begitu selesai berbicara, tubuh Aimer bergetar. Terima kasih. Terima kasih. Selama beberapa hari berikutnya, Chen Hang tidak keluar rumah. Dia hanya berdiam diri di kamarnya. Selain sesekali keluar untuk bekerja sama dengan Jamisan dan yang lainnya untuk pemeriksaan fisik, tidak ada tugas lain yang dilakukannya. Selama waktu ini, segala macam berita tentang eksperimen tersebut menyebar. Hampir semuanya terhapus. Hasil ini tidak di luar dugaan Chen Hang. Lagi pula, untuk eksperimen yang sangat berbahaya seperti itu, akan aneh jika subjek eksperimen lainnya mampu berhasil. Hanya bisa dikatakan bahwa itu sesuai dengan harapannya. Dikatakan bahwa hasilnya nyaris celaka karena masih ada beberapa ikan yang berhasil lolos dari jaring. Beberapa orang itu tidak langsung meninggal karena tubuh mereka dibuat secara khusus, dan jumlah ramuan leluhur yang mereka suntikkan relatif kecil. Sebaliknya, mereka bertahan hidup setelah berjuang dalam jangka waktu tertentu. Dari sudut pandang Chen Hang, beberapa orang ini tidak berhasil. Meskipun garis keturunan dalam tubuh mereka telah berhasil tumbuh, kekuatan leluhur yang terkandung dalam ramuan leluhur belum terserap oleh garis keturunan mereka. Dengan demikian, mereka belum memperoleh kekuatan yang berasal dari leluhur tersebut. Namun, dari sudut pandang orang lain, mereka dianggap sebagai kandidat yang sukses. Mereka telah memperoleh kekuasaan yang besar secara langsung. Namun, mereka relatif tidak stabil. Emosi mereka mudah lepas kendali, dan berbagai naluri mengendalikan mereka. Dengan demikian, Dewan Raja merasa tidak nyaman dengan orang-orang ini. Saat ini, mereka masih aktif mengamati dan merawat mereka. Satu-satunya hal yang mengejutkan Chen Hang adalah bahwa di antara 3 orang yang cukup beruntung untuk selamat, Aili termasuk di antara mereka. Di antara banyak peneliti, garis keturunan Aili adalah salah satu yang paling murni dan paling kuat. Mungkin karena itulah dia cukup beruntung untuk selamat. Hal itu juga merangsang potensi garis keturunannya dan membuatnya sangat kuat. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Namun, dia tidak tahu apakah dia menginginkan berkah ini atau tidak. Chen Hang tetap sendirian di kamarnya dan menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tidak terpengaruh oleh berita dari dunia luar. Tentu saja, sesekali ia akan keluar dan menyampaikan permintaannya. Kau menginginkan mayat-mayat subjek eksperimen itu. Di ruangan yang luas dan indah itu, Jamisan menatap Chen Hang di depannya dan terkejut ketika mendengar kata-katanya. Kau tidak puas dengan eksperimen di menara. Sekarang kau bahkan ingin menargetkan subjek eksperimen yang gagal itu. Sebagian besar orang yang dipenjara di menara itu adalah orang biasa. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan jenazah para bangsawan? Chen Hang berkata dengan santai, lagi pula, mayat-mayat subjek eksperimen itu telah berubah bentuk karena eksperimen garis keturunan. Nilainya telah sangat berkurang. Mengapa kau tidak bisa memberikannya kepadaku? Permintaan ini tiba-tiba membuat Jamisan pusing. Namun, Chen Hang jarang sekali mengajukan permintaan kepadanya. Permintaan langka ini setidaknya harus dipenuhi. Selain itu, apa yang dia katakan memang benar. Setelah eksperimen garis keturunan, darah dalam tubuh para peserta eksperimen tersebut hancur. Tubuh mereka agak cacat, dan nilainya sangat berkurang. Mereka tidak memiliki nilai yang seharusnya dimiliki oleh jenazah bangsawan. Kalau dipikir-pikir, sepertinya tidak masalah meskipun dia memberikan sebagian kepada Chen Hang. Aku perlu menggunakan beberapa mayat itu di tempat lain. Aku hanya bisa memberimu paling banyak 30 mayat. Jamisan berpikir sejenak dan kemudian melaporkan sebuah angka. Bisakah saya memilih sendiri? Chen Hang bernegosiasi dan mengatakan demikian. Kali ini, Jamisan tidak menolak dan langsung mengangguk setuju. Senyum akhirnya muncul di wajah Chen Hang. Sambil memegang tanda persetujuan Jamisan, dia berjalan ke kamar mayat khusus dan mulai memilih di antara mereka. Percobaan itu baru saja dimulai. Mayat-mayat ini masih segar dan belum lama meninggal. Melihat mayat-mayat ini, Chen Hang tak kuasa menahan senyum. Mayat biasa tidak masalah, tetapi ini semua berasal dari garis keturunan kerajaan. Meskipun banyak orang memiliki banyak garis keturunan kerajaan, sangat mungkin bahwa garis keturunan sampingan telah dibesarkan melalui perantara Dewan Raja. Kemurniannya jauh lebih rendah dibandingkan garis keturunan langsung keluarga kerajaan seperti Chen Hang dan Aili, tetapi tetap mengesankan. Dibandingkan dengan garis keturunan biasa di dunia luar, kualitas mayatnya sangat baik.
Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa pada dasarnya semuanya telah berubah bentuk, dan nilainya telah sangat berkurang. Namun, hal itu tidak berpengaruh pada Chen Heng. Chen Heng tidak menggunakan mayat-mayat itu untuk penelitian, melainkan langsung memakannya. Dia tinggal di sana sejenak dan pergi setelah memilih mayat-mayat tersebut. Selama setengah bulan berikutnya, Chen Heng sibuk meningkatkan garis keturunannya. Sebanyak 30 mayat yang mengandung darah bangsawan meningkatkan darah bangsawan dalam tubuh Chen Heng beberapa persen. Kemajuan ini terlalu lambat. Lagi pula, semakin baik garis keturunannya, semakin sulit untuk memperbaikinya lebih lanjut. Chen Heng merasa bahwa pengorbanan biasa akan sia-sia pada levelnya saat ini, bahkan jika dia melahapnya. Jika dia ingin terus meningkatkan dirinya, dia membutuhkan pengorbanan yang lebih baik. Dan pada tahap saat ini, mungkin hanya ada satu tempat yang bisa memberinya pengorbanan sebaik itu, kuburan para dewa. Chen Heng telah mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan ke kuburan para dewa. Dia ingin melihat-lihat dan mencari tahu apakah ada hal yang mengejutkan. Dan sebelum itu, dia masih memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Bagaimana perasaanmu? Matahari bersinar di bumi pada pagi hari, membuat dunia tampak jauh lebih terang. Chen Heng mengenakan seragam. Dia berdiri dengan tenang di depan meja operasi dan menatap orang di sampingnya. Ada bercak darah di sekelilingnya. Sepertinya dia baru saja mengalami kejadian yang sangat berdarah. Saya merasa jauh lebih baik. Aimer bangkit dari meja operasi dan memandang lengannya yang sudah pulih dengan sedikit terkejut. Dia berkata, aku tidak merasakan sakit lagi. Tentu saja. Chen Heng mengangguk. Rasa sakit yang Anda rasakan sebelumnya disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Sekarang masalah ini telah teratasi, Anda tentu tidak akan merasakan sakit lagi. Namun, ini hanyalah solusi sementara untuk masalah di tubuh Anda. Tidak ada obat yang benar-benar menyembuhkan. Jika Anda ingin memulihkan kekuatan Anda sebelumnya, Anda masih perlu menjalani serangkaian operasi. Saya sudah sangat puas karena bisa pulih. Adapun hal-hal lain, saya tidak berani memikirkannya untuk saat ini. Aimer menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia sudah sangat puas. Dia menatap Chen Heng dengan rasa terima kasih dan berkata, terima kasih, Tuan Kling. Jika bukan karena dorongan Anda, saya khawatir saya tidak akan mampu bertahan. Tidak apa-apa. Chen Heng meliriknya lalu menggelengkan kepalanya. Memang akulah yang merawatmu, tetapi jika kau tidak berani bertahan sampai sekarang, bahkan aku pun tidak akan bisa membantumu. Kamu bisa hidup sampai sekarang dan meraih hasil ini karena kerja kerasmu. Bagaimanapun juga, aku tetap harus berterima kasih padamu. Aimer sangat berterima kasih dari lubuk hatinya. Pada saat itu, dia membuka mulutnya dan berkata, jika Anda tidak keberatan, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, jangan ragu untuk meminta bantuan saya. Saya bersedia menjadi pengikut Anda dan melayani Anda. Dia memutuskan untuk mengikuti Chen Heng dan menjadi salah satu pengikutnya. Situasi seperti ini sangat umum di dunia ini. Orang-orang dengan garis keturunan lebih rendah seringkali berjanji setia kepada keluarga kerajaan yang lebih tinggi dan menjadi pengikut keluarga kerajaan tersebut. Namun, sangat jarang bagi sebuah keluarga kerajaan untuk menjadi pengikut orang lain secara sukarela. Hal ini berlaku untuk keluarga kerajaan biasa, apalagi keluarga kerajaan langsung seperti Putri Aimer. Chen Heng tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk. Jika ini memang keinginanmu yang sebenarnya, aku akan menerimanya. Tidak ada salahnya menerima kesetiaan seorang putri kerajaan. Sebaliknya, ada banyak manfaatnya. Putri Aimer berasal dari keluarga kerajaan tingkat atas. Selama garis keturunannya pulih, dengan potensi garis keturunan keluarga kerajaannya, dia akan mencapai peringkat ke-7 di masa depan. Yang lebih penting lagi, dia mendapat dukungan penuh dari seluruh keluarga kerajaan Gilna. Melalui keberadaan Putri Aimer, Chen Heng dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghubungi keluarga kerajaan Gilna dan menabur benih untuk kemajuan lebih lanjut di masa depan. Ini adalah poin yang sangat bagus. Chen Heng tidak punya alasan untuk menolak. Untuk sementara waktu, kamu bisa beristirahat di sini dengan nyaman. Dia berkata kepada Aimu, ini adalah wilayahku. Orang luar tidak akan datang tanpa perintahku. Kau bisa tenang dan memulihkan diri di sini. Oke. Aimer mengangguk dengan santai. Penampilan Aili telah berubah total saat Chen Heng melihatnya. Meskipun Aili yang sebelumnya tidak gagah berani, ia tinggi dan memiliki temperamen yang berbeda dari orang biasa. Namun, situasinya berbeda sekarang. Setelah percobaan itu, tubuhnya berubah dari sedikit di atas 2 meter menjadi lebih dari 3 meter tingginya, berdiri seperti raksasa kecil. Ia tampak ganas dan diselimuti lapisan sisik perak. Matanya berwarna perak murni dan memancarkan cahaya dingin. Siapapun yang ditatapnya akan merasakan hawa dingin dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Yang lebih istimewa lagi adalah adanya ekor panjang dan tipis di belakangnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia, melainkan monster buas. Bahkan, secara tegas, siapapun yang memiliki garis keturunan pada dasarnya bukan manusia lagi. Bahkan Chen Heng sendiri sekarang adalah monster, meskipun tidak seganas Aili. Distorsi. Chen Heng menatap Aili dengan heran, tetapi tidak merasa terlalu terkejut. Dia mengetahui apa yang terjadi pada Aili melalui jamisan dan yang lainnya, tetapi ini baru pertama kalinya dia melihatnya sendiri.
Meskipun dia sudah menduganya, penampilan Aili saat ini agak menakutkan. Misalkan garis keturunan dalam tubuh seorang bangsawan bulan perak biasa cukup tinggi. Dalam hal itu, mereka juga dapat berubah menjadi Raja Bulan Perak, untuk sementara merangsang potensi dalam garis keturunan dan berubah menjadi penampilan awal garis keturunan tersebut. Meskipun bukan dalam wujud manusia, setidaknya penampilannya tampak normal dan indah jika dibandingkan, bahkan setelah mengesampingkan beberapa detail kecil. Terdapat tingkat kesatuan tertentu dalam penilaian estetika kehidupan cerdas. Meskipun demikian, bahkan jika kehidupan tingkat tinggi bukan dari ras yang sama, hal itu tetap akan memberikan manusia rasa keindahan yang aneh. Sebagai contoh, naga raksasa adalah makhluk yang sangat indah menurut penilaian estetika banyak manusia di dunia para dewa. Begitu pula dengan tubuh asli keluarga kerajaan bulan perak, yang terlihat sangat indah dalam keadaan normal. Namun, penampilan Aili saat ini menimbulkan perasaan menakutkan. Orang biasa kemungkinan besar akan ketakutan setengah mati jika melihatnya. Namun, merasakan tatapan Chen Hang, Aili kembali sadar dan tersenyum padanya, memperlihatkan deretan gigi tajam seperti hiu. Gigi-giginya masih bersinar dengan cahaya perak dan memiliki kekuatan yang unik. Satu gigitan saja kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan besar. Tatapannya juga mengandung agresivitas tertentu, seolah-olah dia sedang menatap mangsanya, memberikan perasaan yang sangat tidak nyaman. Chen Hang dengan hati-hati merasakannya dan akhirnya mengkonfirmasi jawaban di dalam hatinya. Setelah garis keturunan matahari terbangun sepenuhnya, berbagai kemampuan muncul secara spontan, mampu merasakan berbagai emosi di hati orang lain. Pada saat ini, hati Aili dipenuhi dengan keinginan murni untuk melahap, seolah-olah seseorang yang telah lapar selama bertahun-tahun melihat makanan lezat. Perasaan ini membuat Chen Hang mengerutkan kening, distorsinya sangat menyeluruh. Aili pergi dari sini beberapa saat kemudian. Chen Hang menatap Jamisan dan bertanya, bagaimana kondisinya? Seperti yang Anda lihat, distorsi pada tubuhnya sangat parah. Jamisan mengangkat bahu. Dia juga merasa bahwa apa yang terjadi pada Aili sangat aneh, dia terus makan sejak akhir eksperimen, dan berapapun banyaknya dia makan, dia tetap tidak merasa cukup. Ini situasi yang sangat aneh. Kami pernah melihat situasi serupa di masa lalu, tetapi tidak ada yang separah ini. Cara dia menatapku barusan seolah-olah dia ingin melahapku, kata Chen Hang acuh tak acuh, aku sangat yakin jika ada kesempatan, dia akan langsung menyantap potongan dagingku selanjutnya tanpa ragu. Kau benar. Jamisan mengangguk, membenarkan gagasan Chen Hang, dan berkata, ini adalah upaya yang gagal, tetapi untuk saat ini, dia masih berguna. Apakah itu tempat yang kau sebutkan? Tanya Chen Hang. Ya. Jamisan terus mengangguk, seperti yang kukatakan tadi, ada kekuatan dahsyat di reruntuhan itu. Sepertinya itu semacam segel yang membutuhkan garis keturunan kuat untuk dipatahkan. Jadi, meskipun tubuh Aili telah berubah bentuk, setidaknya garis keturunannya menjadi lebih kuat karenanya. Jadi, dia adalah kandidat yang baik untuk menanggung segel itu. Mungkin. Kuharap tidak akan ada masalah. Chen Hang menggelengkan kepalanya dan berkata, kami yakin tidak akan ada masalah dengan kehadiranmu di sini. Jamisan tersenyum lalu mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, apakah kamu akan pergi untuk sementara waktu? Ya. Chen Hang mengangguk dan berkata, saya sudah lama berada di sini. Namun, saya masih memiliki beberapa hal yang perlu diselesaikan, jadi saya berharap dapat pergi sebentar. Kira-kira berapa lama? Jamisan mengerutkan kening. 1 bulan. Chen Hang berpikir sejenak lalu berkata. Kerutan di dahi Jamisan langsung mereda, dan dia mengangguk, baiklah. Saya bisa memutuskan dan memberitahu Dewan untuk Anda. Tidak akan ada masalah jika Anda kembali sebelum waktu yang ditentukan, itu bagus sekali. Sementara itu, kami juga memiliki beberapa hal yang perlu diselesaikan selama waktu ini. Hah? Chen Hang berbalik dan menatap Jamisan. Matanya dipenuhi keraguan. Eksperimen ini akhirnya berhasil. Jadi, tentu saja, kita harus menguji kualitas subjek eksperimen ini. Jamisan tersenyum, sementara itu, kita juga bisa menyelesaikan beberapa masalah mereka. Dia tidak langsung memberitahu Chen Hang situasi spesifiknya, tetapi hanya mengatakan demikian. Chen Hang diam-diam mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun lagi dan hanya mengangguk diam-diam. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Jamisan dan bersiap untuk pergi. Persiapan tidak memakan waktu lama. Jamisan sengaja membuat pengaturan, sehingga para penjaga di sekitarnya tidak menghentikannya. Caitlin bahkan datang untuk mengantar Chen Hang, secara pribadi mengantarkannya ke susunan teleportasi. Jika kau ingin kembali setelah pergi, kau bisa kembali melalui susunan teleportasi kapan saja. Sambil menatap Chen Hang, Caitlin berkata, selain itu, sebaiknya hindari kekaisaran Valet untuk sementara waktu. Kenapa? Chen Hang melirik Caitlin dan bertanya. Sesuatu yang besar akan segera terjadi di sana. Caitlin tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, tetua Jamisan telah membawa Pangeran Aili ke kekaisaran Valet. Aili sudah pergi ke kekaisaran Valet. Chen Hang terkejut sesaat. Dengan kondisi Aili saat ini, apa keuntungan yang didapatnya dengan pergi ke kekaisaran Valet? Mendapatkan posisi sebagai penerus tahta. Ini sangat tidak mungkin.
Lagi pula, dengan penampilannya saat ini, jelas bahwa dia bukan orang normal. Oleh karena itu, selama pikiran Raja Valet sedikit normal, dia tidak akan mempertimbangkan untuk menjadikan Aili sebagai penerusnya. Lalu apa mungkin? Chen Hang mengerutkan kening. Ia tidak memikirkannya untuk saat ini, tetapi sudah memiliki firasat buruk di hatinya. Sepertinya sudah waktunya untuk kembali. Pikiran itu terlintas di benaknya. Awalnya, dia bersiap untuk pergi dan menjelajahi reruntuhan pemakaman para dewa. Ada banyak reruntuhan di alam mistik itu, terutama istana emas yang ditinggalkan oleh Kekaisaran Matahari di masa lalu. Ada juga sisa-sisa leluhur. Jadi kemungkinan besar itu melibatkan rahasia Dewa Langit, yang merupakan hal terpenting bagi Chen Hang. Setelah itu, ia bersiap untuk menuju wilayahnya untuk mengunjungi Charlie dan yang lainnya guna melihat perubahan di sana. Namun, melihat situasi saat ini, Chen Hang merasa bahwa akan lebih baik baginya untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran Valet terlebih dahulu untuk mencegah masalah. Aku mengerti. Chen Hang menatap Caitlin dan berkata. Kemudian, sosoknya perlahan menghilang dari pandangan Caitlin, dengan Putri Aimer di sampingnya. Jadi, ya, Putri Aimer juga bersiap untuk pergi bersama Chen Hang. Ini adalah sesuatu yang sudah dipikirkan Chen Hang sebelumnya. Chen Hang telah mengatur agar keluarga kerajaan matahari seperti Grissom hadir di wilayahnya. Karena itu, tampaknya bukan masalah besar untuk mengatur agar keluarga kerajaan Gilna lainnya hadir. Di sisi lain, Putri Aimer masih memiliki beberapa masalah kecil yang perlu diselesaikan, yang membutuhkan bantuan dari berbagai alat yang ada di wilayahnya. Hal ini juga dilakukan untuk menyembunyikan beberapa hal. Ini adalah wilayah Dewan Raja. Akan terlalu mengejutkan jika mereka menyelesaikan masalah dengan Aimer di sini, sehingga dia dapat memulihkan kekuasaan keluarga kerajaannya. Pada saat itu, hal itu mungkin akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkannya diselesaikan di wilayahnya demi keamanan. Ini juga merupakan poin yang sangat penting. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Caitlin, Chen Hang keluar. Sinar matahari yang terang muncul di hadapannya, menerangi bumi dan membuat dunia tampak cerah. Di hadapannya terbentang padang rumput dengan rerumputan segar yang tumbuh dan domba-domba yang beristirahat. Mereka memandang Chen Hang dan Aimer, yang tiba-tiba muncul dengan cara yang agak kacau. Apakah kita sudah pergi? Aimer tampak gembira dan tak kuasa menahan diri untuk menanyakan hal ini kepada Chen Hang. Baru setelah Chen Hang berulang kali mengangguk untuk membenarkan, Aimer tak kuasa menahan air mata kebahagiaan. Kepergian kali ini, sampai batas tertentu, berarti pengalaman sebelumnya telah sepenuhnya berakhir. Dan menjadi dirinya sendiri lagi, meskipun, pada kenyataannya, mungkin tidak semudah itu. Chen Hang melirik Aimer dan tak kuasa menggelengkan kepala melihat air mata di wajahnya. Aimer jauh lebih lemah dibandingkan yang lain dalam hal kualitas psikologis. Demikian pula, sebagai keturunan langsung dari keluarga kerajaan, Aili mampu bertahan dalam eksperimen tersebut. Namun, Aimer hampir meninggal dalam eksperimen itu. Kemauan kerasnya memainkan peran besar dalam hal ini, yang tampaknya wajar. Lagi pula, dia adalah seorang putri dari keluarga kerajaan dan tidak memiliki ambisi apapun. Jadi wajar jika dia berperilaku seperti itu. Chen Hang menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanan bersamanya, menuju ke selatan sepanjang jalan. Di sisi lain, api berkobar di mana-mana. Sebuah kota mengeluarkan lolongan menyedihkan di perbatasan Kekaisaran Ungu. Pembantaian itu merenggut banyak nyawa karena mereka langsung dimusnahkan, hanya menyisakan tumpukan tulang belulang. Hahaha. Aili berdiri di tengah kerumunan dan tertawa terbahak-bahak sambil melakukan pembantaian. Bersambung.